Halo semuanya, selamat datang di podcast Pengen Jadi Apa bersama gue Raga dan Mbak Ani. Ani. Di podcast ini kayak biasa kita bakal ngobrol lagi dengan tamu yang memiliki profesi yang ya bisa aja unik, bisa aja enggak. Tapi semoga supaya habis dengerin ini lu bisa tahu. Jadi ada inspirasi gue pengen jadi apa ya gitu. Tamu kita hari ini kita bersama Ibu Fitriani Fajrian atau Fitriani emang? Fitriana Fajrian. Salah. Maafin. Udah tahu kan gue siapa yang ngetik kalau salah. Fitriana. Ya udah ya, Ibu Fajrian. Fitri. Mau panggilnya Ibu atau Mbak? Kayak Ibu banyak di kantor panggil Ibu kan ya? Kalau Iya, sekarang iya, Iya. tapi gue agak nggak suka juga sih dipanggil ibu sih. Gue pengen dipanggil Pak, nggak pernah panggil Pak. Kalau sekarang iya berarti ibu itu mencerminkan sesuatu ya. Enggak Ibu juga. ya, udah jadi ibu. Semoga ya secepatnya, amin. Amin. Pasangannya dulu Fit. Ibu dulu. Kita akan ngobrol soal profesi apa ini. Apa? Fitri ini profesinya kalau gue Tolong lihat buat gue ini berhubungan dengan IT, tapi gue yang seorang musisi Emang sejak kapan lo jadi musisi Mas Raga? nggak terlalu ngerti soal bidang ini. Lo kan sempat kerja di konsultan IT juga ya, mohon maaf. Jadi Tapi gue tetap nggak ngerti apa yang dia kerjain. gue juga nggak ngerti, makanya ntar kita bahas di sini. Kalau gue ngintip layarnya itu cuma kayak The Matrix atau enggak kayak komputer Iya. rusak. Lo tau Matrix yang ijo-ijo itu kan? Kalau komputer rusak terus yang mau shutdown gitu. Itu kayak nggak ada UI-nya, gue nggak ngerti. Fitri lagi ngerjain apa? Jadi Fitri ini secara title kalau gue lihat di LinkedIn dia LinkedIn itu IT infrastructure, lead IT infrastructure and DevOps lah ya. Gue juga nggak tahu Sama nggak sih IT infra sama DevOps? Nggak tahu Fit, sama apa enggak? Aduh, sama apa enggak ya? Gue juga bingung. Terus mau googling dulu apa gimana? Deketin ke mic-nya dong. Tarik Fit. Nah, oke. Ya suara lu enak banget. Suaranya. Nah, kalau misalkan ditanyain sama atau enggak, kayaknya menurut gue harusnya sama aja sih. Harusnya. Berarti kalau ada yang sama aja. ngomong beda salah tuh orangnya. Opini pribadi ya. Sepengalaman Gue kerja. Ya overlapping sih kerjanya antara si DevOps engineer sama infrastruktur engineer. Ya overlapping lah kerjanya karena saling beririsan juga kan sebetulnya. Berarti kan ada, kalau mungkin lo nggak tahu ngerti ya, karena beda IT. Biasanya di IT, pokoknya di ranah infrastruktur itu apa sih bahasa Indonesia? Infrastruktur. Berarti kan lebih kayak infrastrukturnya gitu kan, kayak bangunan berarti infrastrukturnya bangunan. Berarti ini di IT-nya. Berarti di IT-nya. Infrastruktur tuh kayak base bangunannya gitu, ya nggak sih? Bisa dibilang Ada fisiknya atau enggak? ada fisik dan enggak. Ada fisik tuh server gitu atau? Nah, Makin bingung sih. makin bingung ya. Gue mungkin jelasin dari DevOps-nya dulu kali ya, biar jangan terlalu melebar gitu kan. Oh iya. Soalnya kalau orang ini pertanyaannya Mas Raga nih sama soalnya yang beberapa kali gue dapetin nih. Lu lagi ngapain sih? Kenapa layar lu cuma hitam putih? Iya. Ada biru kadang ada hijau. Itu iya. bisa lu setting kan sebenarnya warnanya. Terserah. Lu backgroundnya warna apa, gitu. tulisan warna apa bisa di setting gitu. Betul, itu sebetulnya bisa disetting. Tapi tentang DevOps engineer ini sendiri, kalau diibaratkan, kalau misalkan mungkin beberapa dari teman-teman tahu di dunia IT kan ada yang namanya back end engineer gitu kan, ada yang namanya front end engineer gitu. Kalau back end atau front end itu kan jelas tuh ngoding, jelas juga ngoding. usernya, ya kan, usernya ya end user atau pengguna aplikasinya kan. Nah kalau DevOps engineer itu end usernya adalah Developernya. Ya. Jadi kalau ditanyain sebetulnya kalian itu kerjanya ngapain sih? Ya memuaskan user kita, si developer ini. Jadi kayak keperluan si front end sama back end itu lo yang provide. Betul gitu. Jadi biar memudahkan lah istilahnya. Memudahkannya itu dalam konteks apa Fit? Misalnya
kan kalau tadi benar lu bilang front end, kita gampangnya front end deh, aplikasi kan jadinya aplikasi sehingga bisa dipakai pengguna. Nah kalau lu jadi apa sehingga bisa dipakai sama mereka? Apa sebenarnya bisa dikonsum? Iya dikonsum atau malah sebenarnya lu bukan dikonsum tapi diapakan gitu? Outputnya ya? Outputnya itu lebih ke automation. Jadi kalau kita kembali ke berbicara soal historinya DevOps itu sendiri, itu kan sebetulnya udah sejak lama kan, dari tahun 80-90-an itu si development team sama dulu kan namanya IT Ops tuh, IT Operation. Nah itu mereka bekerja masing-masing kan, sendiri-sendiri tuh silo jadinya. Nah si orang-orang yang bekerja di IT ini ngerasa kita kan istilahnya kerja bareng kan, tapi kok komunikasinya nggak nyambung gitu. Yang satu maunya stability, yang satunya maunya gerak cepat gitu. Nah makanya akhirnya dibentuklah satu ide yang namanya DevOps. Jadi DevOps itu bisa dibilang metodologi lah untuk menggabungkan antara development, IT operation. Jadi biar saling bahu-membahu gitu kan. Nah terus si DevOps ini gue juga nggak tahu kenapa sama jadi nama pekerjaan gitu kan. Jadi nama profesi. Jadi nama profesi. Nah si DevOps ini itu ngebantu si developer ini bikin pipeline istilahnya, kayak kita pipeline itu bisa dibangun pakai codingan atau bisa pakai UI UX, tergantung kita mau pakai tools apa. Intinya adalah biar si developer ini kalau pengen aplikasinya sampai ke server gitu, itu nggak ditaruh manual gitu istilahnya. Jadi proses pembangunan aplikasi itu kan SDLC ya nih. Iya. Lo tau lah. Gue nggak tahu. Software Development Life Cycle. Betul. Dari Software Development Life Cycle. Nah dari Software Development Life Cycle itu sendiri kan developer pasti nanti ada masanya mereka harus ngetes dulu di staging kan. Di staging, terus kalau udah benar baru nanti dimasukin ke production. Nah itu proses-proses itu DevOps yang bantuin biar nggak berjalan manual lagi, tapi semuanya udah terotomasi gitu sih. Intinya mempermudah kerjaan developer sih. Berarti jadi bisa dibilang lu kayak bukan menjembatani. Tadi kan lu bilang mempermudah, ngebantu mereka gitu kan. Berarti dalam kalau kita ngomongin kan yang gua ngerti ini kalau developmentnya berarti kan yang tadi fase membikin si aplikasinya kan. Terus lu bilang di situ kan harus ditaruh di sebuah server gitu kan. Nah berarti opsnya itu adalah bagian kayak gampangnya aja ya, itu masuk ke servernya gitu. Betul. Masuk dan pindah-pindah terus ngapain di servernya itu. Iya, jadi kayak istilahnya tuh DevOps itu kalau tadi sempet lo sebut juga awal-awal kan, kayak base-nya lah, fundamentalnya. Server itu kayak kadang kan orang awam berpikir server kayak apa sih gitu. Iya, kayak apa server? Kayak apa sih server? Server ya. Kalau di film-film tuh kotak-kotak. Betul, kayak gitu. Emang kayak gitu, Mas. Itu fisik. Fisik, betul. Jadi kan kalau kita masuk ke ruang server ya pasti ada hardware-nya ya sama kotak-kotak kayak gitu. Nah, cuman kalau di DevOps itu kalau ditanyain servernya ada fisiknya nggak? Pasti ada fisiknya. Cuman kalau sekarang kan zaman udah canggih kan, kita bisa pakai provider yang mana tinggal pakai gitu servernya. Jadi kita udah nggak maintain lagi servernya, tapi itu udah di maintain sama si third party ini gitu. Tapi si third party itu sebenarnya punya fisiknya juga. Punya pasti. Jadi kalau DevOps itu istilahnya kalau kayak orang mau bangun rumah, dia itu kayak yang bikin ininya, fundamentalnya. Misalkan kayak, oke, gue bantuin untuk di sini ada saluran airnya dulu, kayak gitu. Jadi kayak bangun jalan-jalannya dulu, terus kayak listrik, internet, kayak gitu-gitulah. Jadi secara base infrastrukturnya tuh kita udah ada. Nanti setelah itu misalkan kita mau bikin rumah clustering ya, rumah clustering, terus kita udah bikin jalanannya, terus pipa airnya, terus kayak listriknya gitu kan, kita semua udah, tinggal developer mau bangun apa, rumah di sini, rumahnya mau seperti apa silahkan. Jadi sebelum mulai developer ngoding lo dulu? Iya, biasanya gue siapin infrastruktur betul, gue nyiapin infrastrukturnya dulu. Biasanya ada sprint 0 ya buat itu ya.
Harusnya sih ada ya, tapi kayaknya enggak. Itu tujuannya buat itu biasanya ya. Oke. Tapi seringkali langsung dimintai nih. Oh langsung aja ya. Developer lu mulai juga ya. Ditembak aja pokoknya. I see. Berarti kalau kita tadi lu ngomong kalau rumah kayak listriknya, airnya, berarti secara IT tuh itu bahasanya apa Fit? Kayak lebih ke apa? Listriknya tuh misalnya contohnya apanya? Ya kalau misalkan kayak jalanan menuju ke klaster kan gue misalkan bikinin tuh kalau di IT tuh kita bisa bilang itu jaringannya gitu. Jadi networknya kita bikinin. Kalau kita bikin klaster gitu kan, tapi kita nggak bikin jalanannya atau jalurnya gitu, otomatis kan ya nggak bisa connect dong, dan nggak bisa menuju klaster itu. Betul. Orang nggak bisa datang ke situ juga gitu. Ya gimana kan, makanya butuh yang namanya network. Kalau misalkan si aplikasi ini ditaruh di server nggak dikasih network, sama aja jadinya nggak berfungsi dan nggak berguna apapun gitu. Dia nggak akan bisa berjalan tanpa jaringan. Paham gak lu? Paham. Jangan. Ternyata itu menyiapkan infrastruktur. Gue kira tuh ya udah mulai aja ngoding gitu. Ternyata sebelum itu harus ada disiapin dulu. Iya betul. Nyiapin itu berarti lo ngoding itu berarti masuk ngoding juga, termasuk ngoding. Jadi ya karena DevOps gitu kan, berarti developer. Gue mikir kalau developer tuh ada codingannya juga kan. Terus ops tuh lebih operasional kan. Nah itu berarti ranah lo untuk nyiapin itu ngoding juga. Pertanyaan menarik. Aktivitasnya apakah ngoding atau? Enggak, saya nyuruh orang aja kok. Ya kan? Gue tunjuk aja. Sombong ibu ini. Tapi harus menunjuk orang yang benar juga sih. Benar. Instruksinya tuh apa? Menunjuk ChatGPT aja gue. Oke, selesai berarti. Udah selesai. Semua bisa dijawab oleh ChatGPT. Tapi ini pertanyaan bagus karena kalau zaman dulu pas waktu ini ada terminologi baru, tapi ini technical banget lah ya. Ada yang namanya teknologi infrastruktur as a code. Jadi kita bikin infrastruktur lewat ngoding. Bedanya apa sama yang dulu? Nah, zaman dulu waktu sebelum ada teknologi ini berkembang, gue mention lah ya salah satu third party yang mungkin cukup lumayan ternama lah, cloud provider misalkan AWS gitu atau Google Cloud gitu kan. Zaman dulu kan sebelum ada infrastruktur as code ini kan gue klik kan. Jadi gue tuh kalau misalkan mau bikin networknya tuh gue klik satu kayak manual banget gitu loh. Ya harus lewat UI, lama kan. Yang pertama lama, yang kedua karena prosesnya sangat manual. Kalau seandainya gue salah konfigurasi, misalkan ada IP yang ternyata IP-nya ini sama gitu. Harusnya kan kalau IP nggak boleh ada yang sama kan, nanti overlapping gitu. Jadinya nggak ada yang nge-review kan. Nah semenjak ada teknologi yang namanya infrastruktur as a code ini, kita tuh ngebangun infrastrukturnya udah lewat codingan, termasuk bikin jaringannya juga. Networking juga kita pakai codingan. Nah keuntungannya lebih cepat. Yang kedua itu reusable karena pasti bisa dipakai berulang-ulang juga kan. Kalau seandainya gue mau bikin lagi nggak perlu klik-klik satu-satu gitu. Terus yang ketiga bisa di-review. Ini yang paling penting. Jadi orang tuh bisa ngebaca, bisa bareng-bareng review. Dan kalau misalkan ada yang salah, dia masih bisa langsung komentar di situ. Ini salah nih, kayak gini nih gitu. Yang keempat terdokumentasi dengan baik. Kan? Jadi kelak-kelak itu. Iya, nggak ada dokumentasi, betul, dan nggak ada dokumentasinya. Jadi sekarang udah, ya sebagian besar udah di cover by coding sini. Berarti harus bisa ngoding. Bisa dibilang ya harus bisa sih. Iya harus bisa. Akan lebih baik itu nilai itu plus banget lah. Kalau gue dengar kan kalau nggak bisa coding gimana? Kalau kayak gue gitu kan nggak bisa. Udah gue reject aja. Jahat banget lagi. Ntar gue ceritain. Fitri pernah nge-group orang dari orang itu, bukan dari marketing sampai DevOps anyway. Oh gitu. Wow. Iya, hebat banget ya. Berarti ngoding sama script itu sama. Nge-script itu maksudnya yang gitu. Scripting itu ya ngoding itu sebenarnya. Sama aja sih. Tapi kalau kita ngomong ngodingnya tuh beda sama ngoding si developer kan pastinya. Apa sama sebenarnya? Sama aja.
Kalau di DevOps itu atau mungkin bukan turunan kali ya, kayak terminologi yang sering kita pakai lah ya kan, karena pekerjaannya kan mirip-mirip kan, kayak DevOps, SRE, Site Reliability Engineer gitu kan, infrastruktur atau engineer atau cloud engineer kan mirip-mirip tuh semuanya. Jadi Awan bisa di kayak si ini ya, yang kemarin ini Awan. Iya. Cloud engineer di LinkedIn. Berarti cloud engineer dia kan hebat loh. Ya itu ngodingnya bisa pakai bahasa pemrograman yang dipakai sama backend juga sih, kayak Golang atau Python. Ya terserah lah senyamannya dan tergantung si company-nya juga gitu kayak. Mereka environment-nya pakai apa, udah pakai apa, kayak gitu. Berarti bahasa pemrogramannya dua itu yang dipelajari ya? Seringkali itu sama Bash script. Kalau Bash script kan emang wajib kan. Oh ada yang wajib ya. Bash script. Nggak tahu sih. Ya lu kan kuliah IT. Gua belum tentu ya. Oh belum tentu? Belum tentu lah. Oh gitu. Berarti ntar harus belajar lagi setelah kuliah. Habis lulus gitu nggak bisa langsung fresh graduate. Harusnya sih kalau misalkan dari kampusnya udah ngajarin bash scripting atau memperkenalkan tentang Linux administrator, bisa-bisa aja sih kalau mau mulai belajar DevOps. Cuman kayaknya DevOps agak cukup lumayan nggak terkenal ya di dunia IT. Kayaknya agak kurang populer. Populer tahu sekarang. Kalau sekarang ya. Kalau sekarang. Kalau zaman Anda saya tidak tahu ya. Dulu mungkin mobile engineer lebih keren. Iya betul. Ya karena mungkin dulu tuh ya trennya kan lu bilang juga Mas, ini kayak komunitas baru yang datangnya kan dari karena kayaknya ada gap antara si back end engineer dengan si operasionalnya itu kan, that's why ada si DevOps ini. Mungkin dulu tuh back end juga yang ngerjain kali ya. Nah kalau dulu itu biasanya terkenalnya sistem engineer atau sistem administrator nih. Nah itu yang mau gue tanya Pit. Kan kalau itu beda nama doang atau? Nah iya kan biasanya orang atau enggak sih, gue lihat kayak di job portal tuh ada IT infrastructure, ada DevOps, ada sistem engineer. Itu sama atau beda sebenarnya? Nggak bisa dibilang 100% sama sih ya. Ini based on pengalaman gue ya. Karena gue kan dulu pernah jadi sysadmin juga, sistem administrator. Gue pernah jadi sistem engineer juga gitu. Kalau sistem administrator tuh full ke nge-administrator sistem aja. Misalkan kayak apa ya, contoh yang paling simpel, kita bikin website. Nah kalau misalkan kita mau website ini bisa tampil, itu kan harus ada yang namanya web server. Ya kan, web server ini kan banyak tuh macamnya, tuh ada Nginx dan lain-lain sebagainya lah. Nah sistem administrator ya kayak gitu, yang kayak ngeconfig sistemnya aja, kayak config sistem Nginx-nya, ya lebih ke sistem banget sih. Iya. Tuh nggak mikirin networking gitu, karena skopnya lebih kecil lah ya. Skopnya lebih kecil dan ya kalaupun tuh automate yang ringan-ringan lah, nggak sampai sekompleks kayak DevOps itu sendiri gitu. Oke. Nah kalau sistem engineer, berdasarkan pengalaman gue tuh bikinin email. Enggak. Benerin CCTV. Oh bukan, kira gue setup apa speaker. Maaf. Wifi kok mati. Iya wifi mati, itu salah satu kan. Itu apa Fit? Engineer dong. Harusnya enggak. Iya. Mike, kalau kita ada acara apa lapornya kalau lu Fit, tolong Fit ke Mike ya. Iya sama ini ya. Nyiapin apa namanya proyektor. Hapusin papan. Mandede mau dibahas sama dia. Kan biar 40 jam. Oh iya. Hapusin papan tulis. Terus. Nah, kalau sistem engineer tuh sebetulnya pekerjaannya tuh mirip kayak DevOps. Tapi mirip ya. Mirip kayak DevOps. Hampir 80% lah. 80% tuh mirip kayak DevOps sih. Cuman apa ya? Kalau sistem engineer itu waktu itu juga gue nggak terlalu banyak banget ngurusin ini sih. Kalau scope DevOps kan emang luas banget tuh. Nih
Jadi kalau scope DevOps itu bahkan sampai kita tuh kerja bareng tim infosec, level security itu sampai beririsan banget gitu. Terus ada yang namanya IT governance untuk ngecek apakah infrastruktur ini sebetulnya comply nggak sih gitu, sama kan banyak juga benchmarknya kan. Kita tergantung mau ikutin benchmark mana gitu. Nah, sistem engineer tuh dulu gue nggak sampai seribet itu gitu, tapi pekerjaannya tuh mirip-mirip kayak DevOps. Ya bantuin developer biar mereka bisa rilis aplikasinya lebih mudah gitu sih. Mirip sih, mirip kayak DevOps, tapi ya tadi ya yang bagian-bagian infrastrukturnya mungkin nggak masuk kok di sistem engineering. Iya, saat itu sih gue nggak terlalu banyak dilibatkan di situ, karena udah ada yang ngurus ini. Oke. Udah ada yang ngurusin yang lebih tahu lah ya. Berarti kalau DevOps sama si IT infrastruktur ini dia sebenarnya sama ya, maksudnya pasti either itu beririsan atau berbarengan mereka jalannya. Tergantung perusahaan juga sebetulnya. Oke, kalau perusahaan lo sekarang? Kalau perusahaan gue yang sekarang kan lebih ke infrastruktur engineer ya. Semua scope kita ambil. Kayak ini nggak sih, rakus gitu. Biar membuktikan aku bisa semuanya gitu ya. Yes. Apa sih? Jadi bagian automation kita ambil gitu kan, terus bagian networking kita ambil. Kalau ada kerjaan dari infosec kita ambil, monitoring, reliability system kita ambil, semuanya kita ambil. Padahal kalau di company sebelumnya itu ada pemecahan dua ini. Jadi ada SRE itu lebih ke reliability engineering-nya. Jadi bikin si server ini ya reliable, terus lebih ke monitoring sistemnya gitu kan. Lebih fokus ke situ lah. Kalau DevOps-nya lebih ke pengembangannya aja awal-awal gitu. Selanjutnya yang memaintain ya si SRE. Kalau di scope yang gue sekarang infrastruktur engineering ini kayak DevOps dan SRE semuanya gue makan. Walaupun pembagian orangnya pasti beda kan, tapi scope dari departemen lu tuh departemennya tapi satu. Oke. Jadi pokoknya tadi benar kata ketika mulai dan ketika akhir kayak sampai monitoring dan sebagainya tuh di tim lu semua. Iya, betul. Oke. Gue lupa jadi mau nanya apa tadi. Tadinya pas dia lupa lagi. Nah, tadi kan lu ngomong kayak monitoring dan sebagainya. Itu kan berarti kondisinya ketika kita ambil contoh aplikasi ya. Ya kayak misalnya ada aplikasi dan dia udah rilis atau kayak gimana. Nah, lu berarti kan part of DevOps-nya itu ada monitoring tadi kan yang lu bilang. Itu ngapain Fit? Maksudnya apalagi yang monitoring? Apakah ya kalau error kan itu different things ya, kayak production support lah yang ngurus gitu kan. Tapi kalau dari beda berarti. Error tuh beda, nggak masuk ke situ. Kalau aplikasinya error atau crash masuk juga sih. Masuk juga. Oh itu masuk tetap ke ranahnya DevOps atau gimana tuh? Sebetulnya sih kalau misalkan error dari aplikasi bukan responsibility-nya DevOps ya, cuman DevOps pasti nggak akan bisa lepas tangan juga gitu, kayak seolah-olah kita nggak mau tahu gitu kan. Jadi ada irisan lah itu, makanya kalau DevOps pasti irisan banget sama backend engineer, infosec atau security team. Oke. Ya, information security team ya. Terus sama IT GRC namanya, jadi IT governance yang tadi ngurusin compliance. Itu pasti kita kayak gimana ya, erat banget gitu irisannya gitu kan. Makanya kalau misalkan ada aplikasi error, terus seandainya DevOps kayak nggak mau tahu juga nggak bagus juga kan, karena pasti alertnya masuk ke kita juga gitu. Iya. Nah kalau ditanyain apa aja sih yang dimonitoring, banyak sih kalau DevOps monitoring. Ya sih, gue pernah kerja di tempat yang mana kita ngambil maksudnya ngambil operasionalnya aplikasi rilis di mana emang banyak banget screen lu entah gue nggak tahu mereka monitoring apa di situ ada banyak alert dan sebagainya. Itu tuh kayak ini ya, kayak kesehatan si aplikasinya kasarnya kayak gitu kalau gue pernah dengar. Tapi kesehatan parameter kesehatan aplikasinya seperti apa ya we don't know sih sebenarnya kayak gitu. Tapi ya yang gue tahu seperti itu, berarti monitoring yang lu kerjakan juga seperti itu. Sama. Jadi tadi analogi yang disampaikan oleh Ibu Ani. Kak Ani dong. Kakak Ani.
Sok muda banget. Emang muda. Yang disampaikan Ibu Ani itu udah sangat tepat. Jadi kalau misalkan tubuh manusia kita perlu dimonitoring kesehatannya, aplikasi juga butuh dimonitoring kesehatannya. Apakah si aplikasi ini dianggap sehat atau enggak gitu. Terus perbedaannya apa nih? Ukurannya apa? Sehat. Nah itu perbedaannya apa nih kalau misalkan aplikasi dianggap sehat atau enggak gitu. Kalau seandainya jadi di monitoring itu kan ada banyak part yang kita monitoring juga kan. Misalkan dari host level. Host level itu kita monitoring CPU usage-nya, berapa sih persentase penggunaan CPU dari si aplikasi ini. Karena tadi kan cerita awalnya tuh si aplikasi ini nggak akan bisa rilis kalau nggak ada server dan nggak ada jaringan. Berarti kan pasti kita harus monitoring dari sisi servernya juga gitu, nggak hanya sekedar aplikasi. Nah CPU, penggunaan CPU-nya tuh sehat atau nggak dianggap sehat itu kalau dia masih ada di bawah threshold. Jadi kita biasanya set threshold tuh. Misalkan banyak ambang batas. Iya, kalau misalkan kayak gini, si aplikasi ini tuh kenapa kalau dilihat-lihat dia CPU usage-nya selalu di atas, misalkan gue set ambang batasnya 80% gitu ya. Selalu di atas 80% ya. Nah, ini pasti ada something nih gitu. Nah, ini kita perlu cek. Atau misalkan memori gitu kan. Memory utilization-nya kok kalau dilihat-lihat di atas threshold juga, misalkan kita set 85%. Ini kita harus kasih tahu juga ke tim developer gitu. Kita harus ada yang namanya kegiatan troubleshooting. Nah, troubleshooting ini itu harus melibatkan antara tim developer juga dan tim DevOps. Jadi kita sama-sama bareng-bareng nyari tahu. Ini penyebabnya apa sih? Betul. Gitu. Troubleshooting tuh mencari penyebabnya. belum menyelesaikan. belum. Troubleshooting tuh nge-restart itu, matiin nyalain lagi. Itu kalau lo telepon ini nggak sih? Telepon apa operator internet lo ya kan? Coba lagi Pak, itu dia habis restart. Troubleshooting. Troubleshooting. Bisa jadi cuma karena query dan sebagainya kayak gitu. Iya, harus dilihat semuanya sih. Berarti kita ngomongin DevOps ya, artinya ranah lo cukup gede dari awal ketika lo menyediakan si infrastrukturnya, ya kan, di jaringannya, bikin si, gue mikirnya server itu tanah ya kan, tanah kosong, lo apain lah biar jadi ready dimasukin sama para developer kayak gitu kan. Betul. Nah dari situ lo set up, and then sebelum aplikasinya itu kan dari awal, fase awal lu set up, terus ya udah ketika development berlangsung ya kan, development proses, lu juga membantu si developernya ya kan. DevOps itu membantu developernya biar yang tadi masuk ke tanahnya benar dan segala operasionalnya gitu kan. And then setelah aplikasi itu rilis, lu pun harus melakukan monitoring. Jadi kesehatan si aplikasinya kayak gitu. Iya, jadi kalau kayak tadi analoginya pakai tanah yang kosong terus sudah dibangun rumah, itu DevOps harus menyediakan monitoring untuk ngelihat ini rumah A itu gentengnya ada yang bocor nggak gitu, atau misalkan lantainya ada yang pecah nggak kayak gitu. Jadi harus dimonitoring juga. Meskipun sebetulnya kalau kalau di day to day itu kita nggak yang mantengin monitoring terus ya, karena itu kan ya ngabisin waktu banget gitu. Cuma nontonnya itu kan. Itu di situ ada screen liatin mana ya yang merah gitu kan. Tapi berarti kalau ada sesuatu udah ada sistemnya sendiri buat ngasih alert gitu. Betul. Jadi si DevOps engineer ini sebagian besar, entah itu DevOps engineer atau SRE atau infrastruktur engineer gitu, atau cloud engineer atau apalah itu ya, banyak banget terminologinya. Banyak banget job desk-nya. Banyak banget title-nya banyak banget. Nah, itu kebanyakan mereka ikutan yang namanya on call. On call. On call tuh apa sih? Nah, on call. Jadi on call tim itu orang yang harus bertanggung jawab ketika atau nge-acknowledge ketika ada alert. Kalau tadi kan gue bilang kan monitoring, masa ya kita mau monitoring ya udah ngeliatin terus gitu kan. Kita bikin alert kan. Nah, kalau misalkan dia lewat dari ambang batas, dia akan masuk ke telepon. Jadi dia akan nelpon ke on call engineer atau orang yang masuk ke jadwal on call. Jadwal piketnya dia. Betul, cara gampangnya jadwal piket. Iya, jadwal jaga gitu. Kayak gitu sih.
Berarti yang tadi itu berarti ketika ada isu atau ada problem itu jadi tiket berarti buat tim DevOps. Kayak jadi misalnya jadi suatu report lah gitu, ada isu apa gini kan kayak gitu. Betul ada. Terus kalau misalkan misalkan ada insiden terus berlangsung lama kan downtime-nya, misalkan ada misalkan kayak kita deh pakai aplikasi gitu, terus aplikasinya tiba-tiba nggak bisa dipakai gitu kan. Ini di belakang layar DevOps dan backend itu lagi bekerja keras nyari tahu. Ini kenapa lagi gitu kan. Nah, usernya cuma marah-marah doang. Aduh gimana nih? Mau transfer nih gitu kan. Pulang. Di balik itu kita lagi yang pusing gitu. Oke, lagi troubleshoot lah ya. Betul, lagi nyari tahu ini penyebab utamanya sebetulnya di mana sih gitu. Nah, setelah kita tahu, kita wajib juga bikin yang namanya dokumentasi postmortem. Nah, baru kita jelasin tuh tadi tuh penyebabnya apa sih gitu kan. Terus buat ini kan itu buat nyalahin lu yang salah gitu kan. Blaming culture ya. Saya suka blaming culture. Enggak, itu emang SOP-nya seperti itu ya. Emang tapi supaya tidak terulang lagi. Yakin tidak terulang lagi. Enggak, supaya di dokumentasinya tuh kelihatan siapa yang bikin. Berarti dia pelakunya. Ini query siapa yang salah ya kan? Betul. Timnya siapa ya intinya. Tapi kok bisa sih kayak ini aplikasi udah baik-baik aja, terus tiba-tiba ada sesuatu, tiba-tiba kok gue lagi pakai kok sedang terjadi kerusakan di belakang. Kenapa gitu? Ada banyak faktor sih sebetulnya. Either itu emang sistemnya bego aja. Sistem bego. Dari awal bikin berarti udah. Padahal nggak apa-apa. Jadi beberapa kali ini juga kejadian gue alamin gitu kan. Bener-bener sistemnya bego aja gitu. Tahu-tahu nggak diapa-apain, nggak ada perubahan apapun gitu. Tiba-tiba aja si aplikasinya nggak bisa diakses. Iya, ada juga yang kayak gitu. Kalau gitu cara benerinnya? Pernah kejadian kayak gitu, terus gue restart udah baik-baik aja. Kayak modem kan? Iya. Kayak modem. Berarti emang restart tuh first solution. Kalau emang no idea. Siapa tahu bego doang. Itu kalau udah lah solution sih sebetulnya. Tapi ya gue juga pernah ngalamin gitu, Fit. Gue bukan orang DevOps, tapi maksudnya di tim gue juga pernah kayak gitu kan. Udah troubleshoot berapa jam, 8 jam gitu kan. We don't know. Restart, akhirnya coba restart. Itu fix betul. Itu kayak abis itu mereka masih penasaran, mereka coba gali lagi apa sih, ternyata emang ada satu sih, misalnya kayak ketika deploy something kekurangan sesuatu, cuman ya sebenarnya ya nggak masalah, ketika di restart pun ya udah nggak apa-apa gitu kan. Iya kadang ada yang kayak gitu karena tadi balik lagi kita kan pakai, seandainya si DevOps ini udah pakai server yang ada di cloud provider, taruhlah itu Amazon atau Google, itu kan istilahnya manage service ya, atau service yang di manage oleh third party kan. Yang mana berarti kita nggak punya kapasitas untuk bisa nge-manage server ini sendiri dong. Jadi kita nggak tahu di belakang layar ada apa gitu. Kalau mereka bermasalah, kita kena gitu. Kita kena. Kadang nggak kadang sih, mereka sih selalu ngasih notifikasi sebetulnya. Cuman kan sebagai manusia kadang kita kelewat sendiri kan. Wah, gue lewat lagi ini notifikasi. Nggak baca email berarti. Ada maintenance ini. Iya kan. Lewat. Tiba-tiba nge-break aja aplikasinya nggak bisa diakses. Nah udah itu. DevOps nih. Bisa jadi gara-gara ini. Gara-gara itu bisa. Bisa jadi. Lupa billing. Lupa. Gitu belum bayar. Jadi pernah lupa bayar billingnya. Bisa juga saya bisa. Atau faktor yang lain juga bisa jadi karena ada bug saja kan di code-nya gitu. Pas di deploy mungkin QA-nya juga kelewat mungkin gitu. Pas testing. Oh iya nih, pas. Ini lagi blaming. Developernya aja yang kurang. QA-nya juga ternyata. QA-nya juga ternyata kelupaan untuk ngecek gitu. Kita belum ngobrol sama QA nih. Ntar ya next ya. Kita ketika kita ada QA itu ada front-end, ada back-end, ada DevOps, ada QA, sama satu lagi ada PM. Berantem lah mereka tuh. Biar lengkap. Begitulah dunia IT. Blame siapa aja orang-orang itu. Banyak juga berarti ya DevOps kerjanya. Infra dan DevOps keren gue cuman tadi speaker, benerin wifi. Tapi kalau satu lagi gue lupa, ada itu support, itu part of salah satu kerja
job desk juga dari IT infrastructure atau sebenarnya? Enggak sih, itu udah di luar kita sebetulnya, udah di luar responsibility kita. Bahkan itu kekurangan orang aja kantornya. Oh ya, jadi sekalian aja ya. Oh oke. Kalau yang propernya sih itu terpisah ya, beda. Iya propernya. Kalau ya tadi IT support tuh lebih kayak gini kan, kok laptop saya mati, komputer saya mati gitu. Nah ya. itu IT support. Itu IT support ya. Ya terus termasuk benerin wifi atau misalnya kan IT support, CCTV gitu kan. Itu IT support harus saya. Nggak semuanya ngadunya kan. Kenapa? Ya ada itu aja soalnya Pak di kantor saya, jadi pakai itu aja. Coba itu tanya Fitri, coba itu tanya Fitri gitu. Pintu nggak bisa dibuka, pintu nggak bisa dibuka. Kalau pintu relate lu yang jaga pintu soalnya. Ini kerjaan gua apa ya? Itu apa, daftarin jari. Oh iya, terus itu support. Itu IT support. Itu IT support. Ya. Bukan partnya DevOps. Berarti kalau DevOps infrastruktur lebih ke ya engineering things, ya masuk ke SDLC itu ya, development life cycle itu ya. Iya betul. Kalau IT support, kita bikin itu support hal-hal IT yang IT di luar dari operasional kantor ya. Iya gitu. Operational office ya, GE. Iya betul. Itu support. Kalau nggak dipisah jadi gue kira tuh sama semua ini yang dikerjain gitu, ternyata lebih benchmarking lu ketika dia satu orang doang, jadi satu semuanya dia pada saat itu nggak apa-apa Fit ya, pengalaman kan. Jadi lo tahu banyak ya Fit ya. Ya lumayan lah cara setup CCTV ya kan. Siapa tahu nanti gue pasang CCTV gue bisa setup sendiri. Sampai sekarang masih bisa dicek, masih bisa diakses dari rumah. Nyiapin monitor bisa lah kayak gitu. Oke. Berarti banyak sih DevOps ini. Kirain gue tadi udah setup selesai kayak gitu. Coba kasih ini Fit. Berarti kan sekarang lu di satu produk company kan ya? Itu kalau apa ya? Mungkin bukan elunya, tapi karena kan lu udah lead yang kerjaan nyuruh-nyuruh doang kan. Tapi gue mau lebih ke day to day work tim lu deh. Misalnya kayak tadi kan partnya banyak ya, tapi secara kayak satu flow gitu, suatu pekerjaan si DevOps ini atau IT infrastructure ini tuh dikatakan dan atau kayak deliverable-nya tuh apa sih gitu loh. Jadi biar teman-teman sini kebayang sebenarnya kerjaan gue ketika ntar gue jadi DevOps atau title-nya infrastructure tuh tahu mereka tuh harus apa dari sebanyak yang lu omongin tadi. Kan gak langsung lead. Nah bisa aja sih kalau emang udah. Kecuali saya ponakannya Om. Nah ya itu maksud gue. Kecuali pemiliknya juga bapak saya sendiri. Saya ponakannya CEO. Saya bisa masuk gak Pak? Saya mau langsung jadi lead aja. Oh enggak, kamu jadi CEO juga. Gitu ya? Asisten nanti gitu. Gimana? Apa yang dilakuin day to day task-nya, terus apa yang kenapa tiket ini dianggap, dan sebelumnya mungkin buat teman-teman yang belum tahu, kalau di IT itu kita pakai Jira ya, Jira board ya, sebenarnya nggak selalu Jira sih ini, tapi ya board lah ya. Ticketing tools lah ya. Ticketing tools biar lebih terstruktur lah ya. Tiket buat nonton. Iya baru gue mau. Berarti MTX tiket itu juga masuk ya, MTX gitu ya. Itu emang kenapa dinamain tiket juga bingung. Sebenarnya tiket itu task. Benar. Jadi benar. intinya bahasa sih manusianya. Nah ya intinya sih ya itu satu pekerjaan yang di set up di satu tools biar lebih mudah lah, intinya biar tempat lah ya. Ya terstruktur dan terorganisir lah ya. Nah kalau tim DevOps itu day to day-nya ngapain? Kalau di tempat yang sekarang sih mereka yang pertama bantuin nyiapin infrastruktur tadi gitu. Itu kayak BAU-nya lah ya, business as usual kerja mereka hari-hari gitu ya. Betul. Dan semuanya harus terdokumentasi di ticketing gitu. Biasanya gue yang bantu-bantuin bikin tiketnya juga sih. Jadi berarti kalau lead di tempatnya pembantu. Enggak bagus. Dari dulu gue jadi pembantu nih. Bantu sana bantu sini. Sebagai pemimpin harus siap membantu. Benar semua. Jadi biasanya ya biasanya gue bantuin aja sih kalau misalkan ada request gitu, terus ada yang kelupaan bikin tiketnya ya. Gue bikin tiketnya. Tiket ini akan dianggap dan ketika si infrastrukturnya ini yang dia request udah siap
gitu. Jadi biasanya gue define juga di situ requirement-nya apa aja sih. Misalkan servernya butuh CPU 2 vCPU gitu, terus RAM-nya misalkan 8 GB kayak gitu. Terus dia butuh database server juga gitu. Requirement database servernya seperti apa gue jelasin. Roaming ya. Ngerti. Oke. Ini masih basic lah. Server-serveran masih basic lah. Itu pasti basic fit. Masih basic. Server-serveran masih basic. Gue pernah masuk ke ruang server soalnya. Tapi servernya tuh bukan bikin server yang server gitu ya. Kan servernya ini gue bayangin pakai cloud kan. Yes. Ya, jadi ya bikin database servernya, terus kita lihat lagi nih ada requirement apa lagi, misalkan harus ada yang lain-lain misalkan. Nah, ya udah, yang penting kalau misalkan itu semua udah ada, nggak cuman ada tapi udah bisa dipakai. Termasuk kalau misalkan developer itu udah mau deploy aplikasinya ke situ udah aman, berarti oke, itu tiket udah dianggap dan gitu. Berarti itu tadi environment yang lo bikin harus dites juga, bisa dibilang aman? Harus dites juga. Jadi pertama kali DevOps itu ngebangun infrastruktur, biasanya mereka akan berkolaborasi dengan developer. Kayak, ini servernya udah gue bikinin nih gitu. Kalian codingannya udah ready belum ya gitu. Misalkan, udah gitu. Ya udah, nanti sekalian biasanya kalau ada tiket untuk bikin infrastruktur itu akan berbarengan dengan tiket yang lain, bikin ini terminologinya terlalu teknikal ya, CI/CD pipeline. Aku tahu itu. Ya, CI/CD pipeline. Yang pipeline itu apa sih bahasa Indonesia? Pipeline. Jadi CI/CD pipeline itu CI itu kan continuous integration, CD itu continuous deployment atau development. Nah, CI/CD ini intinya adalah kumpulan dari scripting, di mana si kumpulan scripting ini akan menjalankan beberapa proses, Mas. Jadi prosesnya itu kayak ngedeploy aplikasinya, maksudnya dari yang tadinya aplikasinya codingan, raw codingan gitu, codingan mentah gitu kan, itu akan dibundle dulu. Kayak kalau misalkan pengguna Windows pasti nggak asing dengan .exe, ya kan, itu dibundling dulu nih, misalkan jadi exe gitu kan. Nah terus sebelum dibundling biasanya mereka akan testing dulu di pipeline ini, akan ada satu proses testing juga gitu, kayak ini apakah ada bugnya, atau misalkan dicek juga apakah di sini ada nyimpan hal-hal yang sifatnya sensitif. Itu semuanya ada di pipeline itu gitu. Nah itu DevOps juga yang bantuin. Dev itu harus bantu setupin scripting atau step by step proses itu, semuanya akan otomatis berjalan ketika developernya nge-push code. Oh gitu. Masukin ke situ, masukin ke tanah itu tadi kita ngomongin. Otomatis semua. Iya, semuanya otomatis. Gitu. Tadi lu ngomong server itu masih basic. Emang kalau gua kan kepikiran dari tadi masih server doang sih, Rana lu. Emang selain server apa? Tadi security atau apa yang lebih advance ya? Biar orang-orang tuh kebayang serumit apa. Ini susah. Lu bukan entry-nya tuh susah. Iya, lu tuh bukan ngurusin server doang. Kerjanya ini nggak klik doang, gak ada yang diklik sih ya. Karena nggak ngetik doang. Gitu. Yang lebih rumit menurut gua tuh, tantangan jadi DevOps tuh yang lebih rumit adalah kolaborasi bareng tim lain sih. Iya, memang. Kalau itu iya, ngadepin orang manusia soalnya. Iya, kalau misalkan kayak kita berbicara tools yang lagi nge-hype banget deh di ranah IT gitu. Apa tuh? Kubernetes. Oh iya. Baru nyebut. Semua orang kayak nge-hype ngomongin tentang Kubernetes gitu kan, dan beberapa tools yang bisa terintegrasi lah ya. Tapi Kubernetes itu apa dulu? Tahu. Teman kita juga nggak tahu sebenarnya ini. Kubernetes tuh server juga, ya kayak cuman dia tuh dibikin clustering juga gitu. Ya intinya sih sama-sama server sih, cuman lebih bisa dibilang ya lebih fancy, lebih advance, lebih mempermudah. Jualannya mereka kan gitu ya. Kalau pakai ini lebih mudah gitu. Iya, tergantung apanya juga sih. Kadang kalau misalkan penggunanya nggak tepat, bukannya mempermudah malah mempersulit. Mempersulit gitu, tergantung kebutuhannya gitu. Tapi bener sih itu sih, nih challengingnya tuh di
tektokan sama orang. Sama orang. Iya, apalagi sama developer gitu kan. Backend ya. Backend, iya kayak harus tektokan. Iya betul. Terus kalau udah yang ini ngurusin masalah compliance tadi. Jadi gimana bikin infrastruktur? Kalau sekarang kan gue kerja kebetulan di digital banking ya. Jadi banyak banget nih. Regulasinya lebih ketat ya. Regulasinya lebih ketat. Jadi gimana kita bikin infrastruktur yang bisa memenuhi keinginan regulator, bukan keinginan sih ya, tapi bisa dibilang udah ada aturannya nih. Iya, SOP-nya lah ya. Bisa memenuhi SOP itu, tapi at the same time itu kita harus mikirin infrastruktur cost optimization. Cost optimization. Jadi poin penting tuh. Jadi nggak boleh juga ini infrastruktur dibikin ngasal-ngasalan, kayak kan nggak mungkin juga kan kayak perusahaan mau aja ngeluarin duit terus-menerus untuk infra gitu. Pasti akan ada saatnya perusahaan ini bisa nggak sih kalau infrastruktur kita tuh dibikin biar budgetnya segini aja gitu. Itu kita harus putar otak lagi tuh. Ngeredesain lagi, tapi harus tetap comply kayak gitu-gitu. Itu udah mulai lumayan rumit sih. Itu jauh lebih rumit daripada mengoding. Iya, karena berhubungan sama kamu cuma punya duit segini, kamu bikin ini gitu. Iya, kayak gitu. Itu part of kerjaan lo. Iya. Itu deal dengan banyak pihak ya. Iya, deal dengan banyak pihak. Dengan birokrasi yang ada lah itu ya. Yes. Itu Challenge. Apalagi Mas Raga? Bagaimana cara yang mana ini? Pertanyaan kita udah loncat, jadi nggak tahu lah yang mana aja. Di luar itu Fit, kita kan tadi ngomong job desk-nya gitu. Kalau ada orang-orang nih yang mau mulai, kayak tadi kan Raga, gue nggak bisa dong jadi DevOps gitu kan. Dia nggak tahu. Karena gue nggak pernah. Jawaban Fitri pasti bisa ya kan. Ngoding. Gue nggak sekolah coding. Nah gitu Fit, maksudnya ada spesifik atau gue nggak punya kecerdasan di situ, jadi nggak bisa. Ada spesifik background yang harus disiapkan atau skill atau bakal sertifikasi gitu ketika lo mau jadi. Atau Ani bisa karena dia kuliah IT atau belum tentu juga? Enggak, saya nggak mau, bukan nggak bisa. Sombong banget gue. Sombong banget emang Ibu Ani. Tapi emang nggak bisa kayaknya. Kan gue nggak jadi, gue lulusan IT tapi gue nggak ngoding karena emang gue nggak bisa ngoding Pak. Jadi tahu diri gitu. Tapi fun fact loh, dulu tuh gue juga menghindari profesi back end dan front end tuh biar nggak ngoding. Taunya di DevOps gue ngoding. Tapi lu IT kan? Gue IT dulu. Tapi dulu tuh gue menghindari profesi. Pertama kali pas mau kecemplung di industri IT, itu gue fix nggak akan milih back end atau front end karena gue nggak suka ngoding. Tahu gue masuk ke DevOps ngoding juga. Ngoding juga terus memfasilitasi mereka. Fasilitasi. Saya juga masuk ke IT nggak mau ngoding. Saya ambil desain aja makanya. Iya. Baik, kayak pertanyaan tadi, kalau apakah mau mulai itu apakah harus dari anak IT kah atau enggak juga sih ya, enggak harus anak IT. Adik gue bukan anak IT bisa jadi DevOps. Hebat tahu. Ntar kita cerita. Step by step belajarnya. Iya, menarik karena gini, kalau sebetulnya sih dilihat dari perkembangan zamannya. Kalau mungkin zaman dulu kan kita kerja kayaknya harus berdasarkan lulusan gitu nggak sih? Nggak ada sumber informasi lain selain kampus soal dulu. Terus kayak kelihatan banget gitu di requirement harus S1 gitu kan, jurusan apa gitu. Kalau sependek pengetahuan gue gitu kan, beberapa kali gue ngelihat di requirement gak harus S1 IT gitu. Kayaknya ya itu nice to have, meskipun beberapa perusahaan tetap mungkin karena memang udah perusahaan besar gitu kan atau corporate yang memang harus mewajibkan si individunya ini S1 gitu kan. Tapi kalau gue lihat sih nggak harus orang IT ya. Jadi kalau seandainya lulusan SMK ada yang ikutan bootcamp, sekarang kan bootcamp juga udah menjamur juga tuh. Sangat. Ya, bootcamp DevOps pun surprisingly skill mereka jago-jago loh.
DevOps-nya gitu kan. Atau silabusnya keren-keren ya? Silabusnya keren-keren. Atau seandainya ada yang pengen otodidak, bisa juga sih kalau emang dia punya kemauan tinggi ya. Gue yakin dia bisa, karena nggak hanya sekedar DevOps. Gue melihatnya itu hampir pekerjaan engineer ya, entah itu back end atau front end gitu kan. Ilmunya tuh udah terbuka banget gitu. Mau diakses lewat YouTube, TikTok ya kan, sosial media apapun gitu, kayak termudahkan. Dan mungkin karena salah satu tanggung jawab dari si engineer ini juga bikin dokumentasi, orang jadi ramai-ramai juga bikin dokumentasi. Oh iya. Ya kan, jadi ilmunya tuh terbuka banget. Bisa dipelajari. Betul. Orang bisa belajar dari dokumentasi dia. Betul. Jadi kalau pertanyaannya itu apakah harus S1 atau enggak, itu balik ke perusahaan apakah dia butuh atau enggak. Tapi kebanyakan kalau sekarang gue ngeliat sih, selama lu jago, lu punya skill, ya udah. Nah, tapi bisa untuk aja belajar, gitu. Nah, maksudnya ilmunya tersebar. Betul. Tapi kalau belajar secara terstrukturnya itu agak susah tuh. Wah, banyak. Gue justru kayak misalnya desain tuh banyak banget, gitu. Banyak yang ngasih saran UI UX bla 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 bla. Tapi yang mana duluan yang harusnya di-consume tuh nggak tahu gitu. Kalau ada lu pasti ada lu yang mengarahkan, lu mungkin belajar ini dulu gitu. Oh iya, silabusnya ya. Nah, kan nggak mungkin langsung yang susah gitu kan. Ya betul. Dan kalau gue pernah buka atau googling DevOps roadmap ya, itu ada di Google. Iya, ada di Google DevOps roadmap. Jadi apa aja sih tools yang perlu dipelajari, scriptingnya apa aja yang perlu dipelajari, terus ya banyak sih kayak CI/CD toolsnya apa aja yang lagi nge-hype, terus cloud provider gitu. Cuman kan tadi bener kan kata Mas Raga, kalau misalkan kita ngelihat itu orang mungkin baru lihat roadmapnya aja udah overwhelmed. Iya. Wah gila sih, banyak banget ya, ini gue harus mulai dari mana gitu. Kalau saran dari gue, coba pelajarin hal yang paling basic dulu, kenalan sama Linux administrator, kayak bash scripting gitu. Itu ya perkenalan dulu di situ, basic dulu gitu. Terus kalau ada yang punya rezeki lebih gitu kan, coba bikin akun cloud gitu, entah pakai AWS atau Google atau Alibaba, kan sekarang banyak juga kan. Nah coba peminatannya di salah satu cloud dulu aja, at least tahu, ada bayangan gitu, ada gambaran. Oh ini yang namanya server, ini yang namanya database server gitu. Nah itu dari mulai Linux, terus nanti buka akun di salah satu cloud provider, terus nanti mulai tuh belajar pelan-pelan tentang jaringan komputer juga gitu. Kalau kalian bikin akun cloud, biasanya nanti udah ada default jaringannya itu kan. Mungkin bisa coba aja dulu di tutorial, kan banyak banget tuh cara bikin jaringan di misalkan Google Cloud gitu atau AWS Cloud gitu. Itu basic-basicnya lah ya. Iya, biar fundamentalnya tuh dapat dulu gitu. Kalau yang kalau yang langsung advance, misalkan dia pengen, tadi gue sempat mention ada yang namanya infrastruktur as a code tadi kan, teknologi. Gue mention nih salah satu yang paling nge-hype Terraform gitu. Kalau dia langsung belajar itu semuanya via Terraform, jago Terraformnya. Cuman nanti pas waktu ditanyain fundamentalnya agak bingung juga gitu. Kenapa ini dibikinnya kayak gini? Biasanya nanti jawabannya karena emang udah begitu gitu. Udah masuk tool soalnya tuh ya. Jadi ya tinggal follow gitu aja apa yang iya betul. Menurut gue sih pelajari hal-hal yang fundamental dulu lah, dan pilih salah satu tools dulu, karena satu tools saja udah banyak banget yang bisa kalian explore. Ketimbang pengen ini bisa semua tapi nantinya jadi kacau, nggak fokus mau kemana. Begitu. Oke, keren juga. Berarti emang banyak tools ya di DevOps ini? Banyak banget. Kalau CI/CD aja udah banyak kan, kayak Bitbucket Pipeline, Jenkins, yang sekarang lagi nge-hype Argo, GitLab. Itu baru CI/CD aja. Itu tergantung perusahaan pakainya yang mana. Yes. Tergantung perusahaan juga pakai yang mana gitu. Betul. Kalau sertifikasi fit kan biasanya ya
biasanya kan IT tuh banyak ya sertifikasi gitu kan, baik itu back-end, front-end, bahkan PM, UX juga kan banyak ya sertifikasi. Kalau di ada ya UX emang nggak ada. Pertanyaan gua. Ada bukan? Nggak ada, lebih ke produk kali ya, nggak tahu sih gue. Tapi kalau si ini sendiri si DevOps gitu kan, maksudnya kalau kita nih misalnya, ya pastinya kalau ya orang mau sertifikasi ya dia nggak basic banget, pasti udah punya knowledge ya kan. Setidaknya apa sih sertifikasi yang apa ya ngomongnya? Apa memudahkan dapat pekerjaan? Bukan, ya gunanya sertifikasi untuk iya, itu atau itu pasti, tapi ilmunya dan yang ilmunya. hype-nya, maksudnya yang kayak yang lagi dicari nih gitu. Lagi dicari orang yang gitu kan. bisa. Misalnya kayak PM kan PMP kasarnya gitu kan. Nah, kalau si DevOps ini tuh apa sih kira-kira yang bisa membantu orang-orang DevOps ini? Gue mau meningkatkan naik gaji karir sebenarnya gitu kan. karir gue nih, gue ambil sertifikasi apa ya? Gitu. Ada nggak sih gitu-gitu? Sertifikasi banyak juga sih, dari masing-masing cloud provider juga menyediakan sertifikasi itu. Jadi ada sertifikasi DevOps Engineer, Cloud Practitioner, ada banyak macamnya sih di situ, associate lah dan lain sebagainya. Gue juga nggak terlalu hafal ya karena terlalu banyak sertifikasi. Yang legit gimana? Nah, semuanya legit. Semuanya legit. Karena udah server provider nih soalnya. Iya, itu udah gede kan. Cloud provider itu biasanya kayak AWS atau GCP gitu atau Alibaba. Itu mereka menyediakan masing-masing gitu. Nah, kalau cloud provider mana sih yang paling nge-hype? Semuanya. Menurut gue 3 nama cloud provider ini atau 4 lah ya gue bisa bilang. Azure juga ternama ya, Microsoft punya. Masih ya, sorry maaf, udah lama nggak denger. Masing-masing cloud provider ini punya pangsa pasarnya masing-masing lah ya. Jadi kalau misalkan mau ambil salah satu, oke banget gitu. Terus mana lagi sih yang nge-hype? Kubernetes juga ada bikin sertifikasi sendiri gitu. Nah terus ada juga kemarin gue ngeliat Terraform juga udah bikin sertifikasi sendiri gitu. Jadi ya kalau misalkan mau ambil semuanya ya silahkan gitu. Kalau mau coba ya. Jadi itu kayak expert di ininya masing-masing ya. Iya. Di cloud providernya masing-masing. Lo mau either perusahaan lo lagi pakainya yang mana, lo expertnya harus di mana berarti kan. Iya. Gitu. Atau misalkan ini gue udah mau nargetin masuk ke perusahaan A misalkan kan. Pas waktu itu ada lowongan. Terus gue baca nih, oh dia pakai cloud providernya misalkan Alibaba gitu. Oke, gue akan mencoba untuk belajar biar dapat sertifikasi Alibaba. Terus apalagi, oh dia pakai Kubernetes, ya udah gue bakalan ngambil sertifikasi yang berhubungan dengan Kubernetes kayak gitu sih. Bisa lihat dari situ ya? Iya, paling kayak gitu buat menarik. Iya, menjadi daya tarik si recruiter ke ini. Betul. Biar di hire dan menaikkan harga. Harga diri gitu. Kalau baru fresh graduate, harganya berapa biasanya? Harga rata-rata. Harga apa nih Mas? Range salary-nya. Kayaknya pusing ya. Kerjanya banyak. Bentar sebelum ke situ, sorry gue potong. Oh ya udah itu dulu. Ya. Aduh. Atau nggak sepengalaman lu dulu ya dulu. Aduh. Kok gue jadi ikut aduh ya Fit, kalau Fitri sama sekarang kayak beda jauh ya Fit. Nggak tahu sih gue. Enggak juga sih nih. UMR apa tapi coba. UMR sih pasti UMR. Pasti di atas nggak sih? Tergantung perusahaannya. Tergantung perusahaan ya. Gue nggak akan menyebutkan exact range numbernya karena nanti takutnya orang jadi berharap lah ya. Iya. Tapi kalau berharap dikurangin aja harapannya. Low expectation. Betul. Tapi masih ada loh ternyata DevOps yang dibayar hanya UMR naik cuma 500.000. Oh gitu. Iya, masih ada juga. Untuk baru atau? Iya, fresh graduate gitu. Soalnya kan kebanyakan ya yang gue lihat fenomenanya anak sekarang adalah masuk jadi anak IT, fresh graduate itu bisa langsung dapat minimal banget ya 9 juta lah gitu kan. Oh, tapi itu kan fenomenanya kan kayak gitu nih. Itu zaman sebelum
negara api menyerang ya. Udah kalah sebelum belum winter, sebelum tech winter. Oh iya. Saat masih rebut-rebutan talent ya. Iya, sekarang itu kan sudah normal ya. sudah normal sekarang. Nah, itu pertanyaan gue tadi selanjutnya, kenapa tadi gue potong. Nah, sebenarnya nih si DevOps ini saat ini tuh apa sih kesempatannya atau sekarang tuh banyaknya tuh di apakah masih di kayak startup masih ada startup atau lebih atau ke corporate kayak gitu loh, maksudnya sekarang ke depan lah ya. Itu tuh prediksinya kayak nama geng ya, prediksi. Udah kalau kita itu gimana, lebih ke ya tadi lebih ke yang IT startup atau bahkan atau malah sekarang dibutuhkannya banyaknya tuh lebih ke corporate gitu. Gue mungkin ini bisa jadi salah juga ya, ini point of view gue sih ya. Kalau gue ngelihat corporate ini kan cenderung mengarah ke pengen ikutan jejak startup juga nih. Maksudnya ya nggak sih, kayak digitalisasi. Digitalisasi. Entah itu banking, entah itu industri apapun lah. Kayaknya mereka pengen mendigitalisasi. Iya kan. Mungkin pengen nggak ketinggalan hype-nya juga lah ya, dan mengikuti perkembangan zaman gitu. Jadi kalau dari point of view gue sih kayaknya bakal mengarah ke sana ya. Dan sebetulnya beberapa juga kan gue dapet informasi lah ya istilahnya, kayak dari LinkedIn gitu, ada yang ngechat misalkan mau nggak join ke sini gitu. Itu kalau gue ngeliat company-nya udah corporate banget gitu, dan udah lama udah gede banget, udah kok tiba-tiba butuh tiba-tiba butuh DevOps gitu. Kalau gue ngelihatnya sih kayak gitu tuh dari point of view gue ya, karena kan kalau sekarang juga startup kalau dilihat arahnya mereka udah mulai ke corporate juga nggak sih? Nggak bisa dibilang startup terus menerus kan? Iya, mereka udah mulai stable juga bisnisnya gitu. Oh, berarti itu emang bukan startup, berarti VTL kita ngomongin. Kalau startup kan ya belum stable. Baru banget ya. Yang belum ada di bursa efek. Ya. Kalau udah ada nggak usah ngomongin startup. Oke. Berarti sekarang yang belum IPO. Masih banyak lah ya. Berarti maksudnya kenapa gue nanya kayak gitu kan karena tadi gue mikirnya kan si infrastruktur atau si DevOps ini kan kepakainya tadi dari job desk-nya kan lebih ke ya berarti IT banget kan, maksudnya sistem-sistem IT kan. Sedangkan kalau kita ngomong corporate kita mikirnya mereka nggak terlalu ini nggak terlalu IT, which is ya si startup mungkin yang butuh IT. Sedangkan startup sekarang kan ada, kadang ada tapi tiba-tiba nggak ada, kan gitu kan. Tiba-tiba nggak ada. Jadi takutnya bisa pendek. Betul, takutnya nih uangnya nggak terlalu banyak sekarang, nggak kayak dulu ya. Iya, betul. Jadi apakah si DevOps ini secara profesional ini masih masih ada minatkah ke depannya menurut lo, masih banyakkah kebutuhan dari para pengusaha atau apalah itu lapangan pekerjaannya? Tapi corporate malah ya. Iya, kalau dari point of view gue sih itu ya, karena ketika si satu company ini sudah memutuskan untuk pengen mengembangkan usahanya lebih jauh, apalagi karena teknologi gitu. Kalau gue melihatnya nggak bisa mereka akan terus-terusan barbar caranya. Jadi misalkan nih kalau kita ngelihat beberapa pengalaman perusahaan ya, yang gue dengar itu mungkin awal-awal mereka mendirikan perusahaan startup lah taruhlah gitu. Itu nggak punya DevOps awal-awal karena mereka berpikir kita bisa kok nge-utilize back-end engineer untuk jadi DevOps gitu. Jadi ada 2 job desk yang dipegang satu. Tapi ketika si perusahaan ini akhirnya mau berkembang lebih jauh kan, mereka akan lebih berpikir bisnis ini kan, sustainnya kan. Yes, bisnis sustain. Terus mereka juga akan lebih ke bagaimana sih menempatkan orang back-end ini jauh lebih tepatlah posisinya kan. Nah, infrastrukturnya siapa yang pegang? Masa terbengkalai kan nggak mungkin. Jadi kalau gue ngelihat perusahaan-perusahaan yang memang dia itu udah pengen strateginya tuh jelas gitu ya, strateginya udah jelas, mau mengarah kemana gitu, dan mereka udah lebih pengen stable, gue rasa sih pasti akan butuh DevOps sih. Justru yang bukan yang masih kecil banget, justru yang udah mau berkembang, udah makin gede scope
Iya, karena ya, mereka. Kebiasaannya begitu kalau gue mulai itu masih barbar pokoknya. Barbar dulu aja. Yang penting aja pakai ya, gitu kan. Dan mungkin karena jalan dulu nih budget ya, budget juga kan. Jadi kayak ya udahlah backendnya lu bisa kan setup udahlah yang penting isi itu aja jadi gitu. Udah sih tinggal bikin. Deploy sini kan lu juga yang bikin gitu kan. Tapi begitu makin banyak yang make, pasti mereka akan consider. Oke, baru dirapihin gitu. Betul. Dan mereka nggak mungkin ini kan mengabaikan aspek security juga. Kalau DevOps kan pasti dibekali, meskipun mereka nggak terlalu deep, tapi mereka akan dibekali ilmu itu juga kan, kayak bikin jaringan juga nggak ngasal kayak gitu sih. Ada SOP-nya lah ya. Ada SOP-nya. Ya. Oke, nah dengan lu bilang tadi dengan masih banyak lah kemungkinan untuk profesi ini dibutuhkan gitu kan. Kita nggak usah ngomong di luar negeri bahkan masih nyari di Indonesia ya Fit ya. Dengan perkembangan teknologi juga nih, teknologi sendiri, lu kan orang teknologi, terus teknologi juga berkembang dong dengan zaman sekarang. Tadi lu bilang ChatGPT berarti ada AI kan. Yeah. Nah, apakah tadi job desk yang DevOps lakukan itu bakal bisa diganti dengan AI? Sangat bisa jawabannya. Gimana menurut lu? Karena tadi sangat bisa. Lu ngomong itu automation. Ya kan, one of the jobsnya kan itu mengotomasi segalanya. Sedangkan ya AI emang tujuannya juga automation. Betul. Atau kalian membuat? Apa kalian membuat AI itu ya? Justru DevOps yang bikin automationnya. Habis semua udah automation, kita semua dipecat-pecatin. Amit-amit ya. Pekerjaannya menghilangkan pekerjaan sendiri. Menghilangkan pekerjaan sendiri. Kalau gue ngelihat, gue nggak tahu ya, perkembangan teknologi sekarang kan kayaknya cepet banget ini. Kayak tiba-tiba yang kayaknya baru gue kayak ngerasain kayak belum lama ini gue baru berkenalan sama yang namanya website gitu. Ya kan? Kok tiba-tiba udah canggih banget gitu. YouTube-nya udah keren banget, sosial media udah keren banget gitu kan. Nah, tapi kalau dilihat dari nggak tahu sih. Kalau gue ngelihatnya 5 tahun, 10 tahun ke depan mungkin ya masih agak lumayan susah mungkin. Kalau gue ngelihatnya, karena sekalipun itu AI itu ada memang benar membantu gitu. Kayak misalkan tadi kan scripting gitu kan. Gue mau bikin asisten gitu. Ya, betul, lebih ke asisten. Tapi kan untuk bisa sampai DevOps tadi kan kultur yang dibangun untuk menjembatani biar komunikasi antara developer sama IT Ops itu nggak silo lagi kan, nggak diem-dieman lagi kan. Nah itu part itu kayaknya yang agak lumayan susah nggak sih untuk masih ada human touch-nya. Iya, harus ada human touch-nya. Terus beberapa pekerjaan memang kayaknya agak masih lumayan sulit sih digantikan sama AI. Meskipun kita bikin automation ya, padahal kalian yang bikin. Kalian mengotomasi itu semua. Kalian membantu itu berkembang. Saya selalu yakin pekerjaan saya akan diganti AI. Duluan kayaknya. Gue temen gue bikin startup, gue lupa. Terus dia bikin startup yang dimana dia mengotomasi requirement. Berarti kan kerjaan gue collect requirement ya. Berarti ntar gue gak ada lagi. Iya. Nanti habis requirementnya dia bisa langsung translate di desain ya. Terus bisa desainnya langsung ke codingan ya. Dia codingan terus bisa langsung di deploy kan. Jalan sendiri itu semua. Mungkin software development life cycle bisa di automation semua. Tapi itu memungkinkan banget sih ya. Yuk kita bikin aja. Jadi kita yang bikin ya. Suatu saat nanti mungkin aja pasti kan. Mungkin sih itu kejadian AI ChatGPT, siapa yang kepikiran coba tiba-tiba muncul aja ya. Sekeren itu bisa, lagi. Benar menarik. Udah capek ngobrol seriusnya, ngobrol santai dong sekarang. Iya, kalau tadi pas nanya range salary agak kurang menginspirasi. Siapa tahu kita nanya pengalaman hidup lebih. Oh iya nih, lebih menginspirasi. Semoga menginspirasi. Tadi malah jadi agak, aduh sedih juga. Jadi pertanyaan standar yang selalu kita tanyain. Dari dulu lu emang pengen jadi DevOps atau kecebur ke sini?
lebih tepatnya menceburkan diri deh gue. Berarti emang kepengen emang ke arah situ. Karena ada soal orang yang cita-citanya emang, oh ya dari awal saya mau jadi desainer gitu. Padahal dia belum kenal ada istilah DevOps dulu ya, Fit. Iya. Gue kan dari SD udah pengen jadi UI UX tuh. Emang iya. Bapak kuliahnya politik, Pak. Belum ada dulu. Padahal terminologi DevOps tuh baru nge-hype, seingat gue ya, kayak tahun 2017-an deh, itu baru nge-hype, baru banget. Baru banget. Nah, pas gue gabung 2017. 2017. 18. Salah Bapak, 18. Itu baru mulai pelan-pelan tuh terminologi DevOps kayak banyak yang ngomongin lah ya istilahnya. Komunitas-komunitas mulai. Yes. Berarti dari awal pas lu selesai kuliah tuh emang bukan mau jadi DevOps, belum ada. Tahun berapa itu? Gue dulu malah kepikirannya gue nggak tahu mau jadi apa. Tapi ini beneran serius sih. Iya. Banyak kok Anda tidak tahu ingin jadi apa ya? Ada yang udah tahu dari awal pengen jadi apa, ada yang makanya dulu tuh nonton podcast ini dong. Iya. Kenapa lo nggak bikin dari dulu nih? Ini emang kita dulu juga nggak tahu mau jadi apa. Jadi pengen ngumpulin inspirasi dari orang-orang. Biar bisa diambil. Oh ini menarik. Iya. Jadi kalau ditanyain dulu ada kepikiran jadi apa, gue beneran sama sekali nggak kepikiran jadi apa-apa karena lulus SMA gue udah langsung kerja. Oh, lulus SMA langsung kerja? Iya, gue lulus SMA langsung kerja. Jadi ceritanya gue pengen ini kan, gue pengen kuliah. Cuman waktu itu karena kendala ekonomi, faktor ekonomi gue nggak bisa kuliah. Pokoknya nyokap gue bilang, ya kalau misalkan kamu pengen kuliah ya kamu kerja atau ya usaha sendirilah gimana caranya. Saat itu gue karena nyari-nyari beasiswa nggak dapet gitu kan, ya udah deh kerja. Ya dan gue enggak dong. Ada berhubungan ding karena waktu itu jaga warnet. Iya. Sama kayak orang kita kan Mas Mukni di kerjaannya. Gue juga pernah jaga warnet. Seru kan? Ada kita punya playlist nih. Dengan billing lumba-lumba kan? Iya. Itu bentar, gue jadi mau nanya, itu emang cuman gak bisa di-setting ya? Emang billing selalu lumba-lumba itu ya? Iya, tapi emang selalu billingnya lumba-lumba sih kayaknya. Tapi nggak, lu pernah kerja, itu bisa di-setting nggak sih? Bisa diganti nggak sih sebenarnya? Enggak sih. Jadi kayaknya itu mereka emang satu developer yang sama, terus ngejual-jualin itu sebagai belum banyak yang pakai. Iya. Cuma ada itu doang. Iya, belum banyak pengembangnya. Nggak tahu tuh cara nge-configure settingnya ya. Iya, belum. Untuk mendapat akses internet biasanya di situ tuh. Dengan jaga warnet tuh dapat akses internet. Tujuan lu waktu jaga warnet itu? Iya. Karena di situ bisa dia buat nyari informasi. Gue udah kuliah soalnya. Sombong. Gue jaga warnet karena gue nggak ada kelas, gue jaga warnet deh gitu. Dapat duit. Dapat dikit. Saya nggak butuh duit, nggak apa. Ih, sombong sekali Bapak. Udah kuliah aja. Ayo, bukan tentang dia, tentang lu Fit. Gak menarik loh. Tapi ini menarik juga, gue baru tahu kalau Mas Raga pernah jaga warnet. Tapi gue baru tahu juga sih Mas. Di situ bisa lihat ada lagu pengetahuan. Udah. Bukan tentang lu, tentang Fit. Terus Fit. Dari Kaskus kan. Bener. Tapi apa ya? Dulu tuh gue bukan karena pengen apa-apa, tapi karena nggak ada kerjaan sama sekali, nggak ada kegiatan lebih tepatnya. Karena gue kan lulus kecepatan tuh, ya kan, SMA. Bukan Axel juga, karena masuknya lebih mudah. Gue 5 tahun udah SD. Sekarang nggak bisa, Pin. Nggak boleh kan? Kalau dulu gue kecepatan gitu. Terus karena kecepatan, gue lulusnya juga kecepatan. Gue 15 tahun udah lulus. 16. Iya 16. Nah terus pas waktu itu gue cari kerjaan, bingung dong, nggak ada yang mau terima gue karena masih di bawah umur nih. Iya. Nah terus pas temennya orang tua lah ya datang ke rumah, ini kebetulan saya mau bikin warnet gitu sama fotokopian. Udah deh. Biasanya gitu ya. Fotokopian. Iya, sama fotokopian kan Mas. Nah terus saya udah deh, gue kecemplung aja gitu. Nah jaga warnet sama fotokopian. Nggak terlalu lama sih, karena gue ngelihatnya kok ini
kayak agak udah mulai gonjang-ganjing nih gitu kan. Karena di situ kebetulan udah mulai ada beberapa fotokopian yang buka juga gitu kan. Ada Biasa. kompetitor. Betul, persaingan pasar. Sudah tidak mendominasi. Iya. Udah ternyata mau monopoli nggak jadi. Iya. Modalnya kurang sih Bapak itu. Maaf Pak kalau masih mendengar. Bapak kenal Fitri dulu yang jaga warnet Bapak. Masih ada Fitri orang? Masih. Udah nggak mungkin warnet kan tapi. udah nggak ada warnet sekarang. Udah. Jadi warnet itu warung internet ya. Udah nggak ada soalnya. Iya, Oh iya benar. Yang dengerin ini mungkin Gen Z dan setelah Gen Z itu apa ya? Nggak tahu. Gue taunya sandwich. Itu masih. Itu kita kayak. Ya. Nah dari warnet kah? Nah dari warnet. Fotokopian. Gue nggak yakin hasil kerja di warnet bisa membiayai kuliah soalnya. Gue Iyalah. pasti lu harus. Bayaran gue cuma 250.000 coy. Berapa? Per bulan. Ya banyak dong. 250.000 per bulan enggak lah. Tapi kalau di situ bisa menggali ilmu harusnya Fit. Itu kan banyak internet Fit. Betul. Tapi beneran loh. Ya kan? Itu saat itu warnet gue tuh warnet khusus Linux. Jadi Widih. si yang punya warnet ini orangnya idealis gitu. Oh, kita pengen Udah mau bikin. pakai Windows. Iya, kita pengen mencerdaskan bangsa. Bagus ini sebetulnya kan. Bagus. Tapi gara-gara itu warnetnya kurang laku. Gara-gara pakai Linux. Marketnya Pak ya. Iya. Ternyata para masyarakat tidak berpihak ke situ. Tidak berpihak ke situ dan masyarakat itu sangat awam dengan Linux kan. Iya. Dan game-game kan kayak agak kurang disupport ya di Linux. Lebih bagus di Windows lah. Jadi gara-gara itu. Oh iya dulu soalnya banyak warnet gaming buat main Dota. Ya betul, Carinya gitu. betul. Jadi ya di situ mulai gonjang-ganjing terus akhirnya gue pindah ke Indomaret. Gue jadi gitu? kasir. Wow. Gue jadi kasir Indomaret kan. Terus pas waktu jadi kasir Indomaret gue berpikir dong, masa gue mau gini-gini terus ya gitu, mau sampai kapan nih gue begini gitu. Kayaknya gue harus balik aja deh. Akhirnya waktu itu pas jadi kasir Indomaret penempatannya di Semarang. Oh jauh. Ya, jadi gue sempat jauh dari rumah lah ya, beberapa bulan doang sih untungnya. Gue nggak betah karena dapat manajer juga dapat supervisor sih, lebih tepatnya supervisornya tuh cukup lumayan orangnya terlalu bersemangat ya, jadi positif sekali, bersemangat. Iya, sangat bersemangat gitu. Jadi kayaknya agak kurang bisa masuk gue nggak bisa follow up ya? Nggak bisa ngikutin gue nggak bisa gue nggak bisa ngikutin semangatnya dia kan. Jadinya ya udah deh gue cabut aja gitu. Gue cabut, gue balik ke rumah. Beberapa bulan kemudian gue ditawarin sama tante gue. Tante gue tuh bilang ini ada kampus kecil gitu di Tegal ya kan. Gue kebetulan dari Tegal kan. Nih sebetulnya kampus ini tuh hidup segan mati tak mau, tapi ini beneran. Oh iya bilangnya gitu. Karena kecil ya. lah. Tapi masih ada kan? Sekarang malah udah jadi gede kampusnya. Berkat udah jadi lu. gede. Bukan juga. Dulu salah satu yang berminat lah dulu ya. Iya gue benar. Nah terus waktu itu kan gue kepikiran emang jadi apaan di kampus gitu. Terus tante gue bilang kan, iya kampus ini lagi butuh admin kebetulan gitu. Harus ini enggak harus. Gue kira lu ditawarin kuliah di sana. Nah itu belum, justru malah gue masuk ke kampus justru jadi admin dulu. Gitu. Jadi admin kerja dulu. Kan kampusnya kan dia reguler sore. Jadi masuknya tuh setiap sore kan, tapi setiap hari sampai malam lah. Nah pas gue udah join, gue ngobrol lah ya sama dosen-dosen di situ. Ada satu dosen yang beliau itu sangat menginspirasi sampai sekarang. Ya sampai sekarang masih sangat menginspirasi. Dan sampai sekarang gue juga masih komunikasi baik sama beliau. Nah, salam dong ibu apa bapak? Iya bapak. Ntar lu kasih videonya ke ibu lu biar kasih ke bapak itu. Ke Pak dosen. Pak dosen. Nah terus si Pak dosen ini ngasih gue buku. Buku algoritma pemrograman. Berat banget bapak ngasihnya. Tapi buku itu yang membuat lu tertarik. Buku itu ya. Judulnya aja gue gak tertarik.
Algoritma pemrograman. Algoritma pemrograman. Nah, terus pas dikasihin buku itu kan algoritma pemrogramannya pakai C ya. Gue masih ingat zaman itu ya. Iya. Terus beliau bilang gini, kalau misalkan kamu jadi mahasiswa IT mau nggak? Tapi nih coba mungkin baca-baca dulu gitu. Kamu gimana feel-nya? Kalau merasa nyaman ya udahlah daftar aja jadi mahasiswa sini juga gitu. Tapi kalau misalkan memang nggak berminat ya udah jangan dipaksa. Pas awal-awal gue baca. Itu tahun berapa sih? Tahun 2012 ya. 2011. 2011. 2011 ya. Gue 2 tahun soalnya mundur kan. Ketahuan dong gue tua. Enggak, mesti tuan gue tenang. Oh ya oke. Alhamdulillah. belum tua. Oke. Nah terus tahun 2011. Nah itu terus gue pas waktu baca buku itu kok menarik ya gitu. Padahal cuma tulisan doang. Tapi ada pemrograman kan. Ya Hello World kan. Iya, Hello World. Tapi kan lu belum nyoba kan, terus lu baru teks. Nah, pas waktu gue jadi admin itu gue udah di situ kan kampus yang open source juga tuh, dalam artian open source adalah mereka semua perangkatnya tuh menggunakan Linux juga. Balik lagi kayak waktu gue warnet dong, kayak kadang gue berpikir ya Tuhan tuh lucu sekali gitu. Jadi lu ada akses ke komputer, betul, nyobain isi buku itu. Betul. Tapi dosen lu bukan teman bapak lu yang nawarin lu bukan. Gak ada. Siapa tahu plot twistnya tuh di situ. Oke, lanjut. Bukan, beda lagi. Jadi karena gue ada akses juga, terus gue dikasih komputer untuk admin, dan kebetulan gue udah terbiasa dengan Linux, akhirnya gue nyoba-nyoba sendiri dong, gue baca-baca. Nah, gue belajar gitu kan. Pas gue nyoba, kok lucu banget ya ketika gue scripting kayak gini keluar hasilnya, seneng dong. Dulu gue juga seneng sih. Iya kan, seneng kan. Itu adalah yang membakar semangat. Gue kayak yang oke, kayak gue akan ambil deh ini kuliah di sini. Tahu nggak mahasiswanya berapa? Aduh, doang. 3 sama lu, 3 sama lu. Berarti 2 sama yang lain. Iya, 2 sama yang lain. Oh, itu berarti dia buka fakultas baru? Enggak fakultas baru, sebetulnya itu ini kan D3 ya kampusnya kan. Itu emang dari dulu selalu kondisinya hidup segan mati tak mau. Iya. Di IT-nya juga nggak tinggi. Iya. Semuanya malah. Itu IT-nya di angkatan gue cuma 3 orang. Jadi ada 2, teknik informatika sama teknik mesin kan. Teknik mesin itu kalau nggak salah ada 12 orang lah, lumayan. Di tempat gue 3. 3. Iya, 3 mahasiswa. Bisa lebih fokus belajar. Ya sisi positifnya itu sih. Lebih fokus, benar-benar. Jadi gue nge-lab mulu kan. Iya. Benar juga. Nah itu gara-gara itu sih. Gara-gara itu terus gue kuliah sambil bekerja. Kalau pagi gue jadi admin. Terus sambil kerja di kampus itu kan? Di kampus itu juga. Sorenya gue kuliah kan. Terus tahu-tahu udah lulus D3 gue lanjut S1 gitu. Di situ juga? S1-nya udah pindah. Karena itu D3 doang. Iya, di situ D3 doang. Nah, masih jadi admin gak? Masih jadi admin. Tapi udah mulai pelan-pelan bantuin jadi asdos ya. Dosen. Iya, tapi untuk mata kuliah yang praktikal aja. Jadi kalau misalkan lab gitu. Ya, mahasiswanya udah banyak. Apa berkurang? Enggak, sekarang 2 gitu. Udah lulus. Gue udah lulus kan, terus mahasiswanya masih kayak gitu-gitu juga, kayak 5. Ya paling nggak 5. Dari 3. Peningkatan ya. Tapi masih hidup berarti kan ya. Kalau sekarang udah banyak banget mahasiswanya. Oh, ini makin. Berarti itu marketingnya bagus ya. Marketingnya bagus. Apa dia ganti rektor jadi? Tolong jangan terlalu jauh. Oh iya, maaf. Serem. Terus kan lo asisten dosen. Terus ini dosen yang pertama kali ngasih gue buku ngomong lagi, mau nggak kalau lo jadi dosen? Lah gue aja belum lulus S1 gitu kan. Ya lulusin dulu S1-nya gitu. Emang S1 boleh ngajar D3? Gue nanya kan, boleh aja gitu. Nanti pelan-pelan aja kalau ada kesempatan ambil S2 gitu. Nah waktu itu gue
kayak oh ya udah deh mungkin ini jalan gue kali ya jadi akademisi. Asik. Bukan akademia. Jadi ibu dosen. Pas gue lulus ya berarti fit lu masih muda dan saat itu ada jebakan Batman juga di situ nih. Maksudnya gimana? Jadi pas waktu gue lulus S1 kebetulan KA Prodinya ketua program studinya itu tiba-tiba resign. Sedangkan saat itu kita mau ada akreditasi. Ya. Terus karena gue tuh orang yang paling lama kan, karena dari tahun 2011 ya join kan, jadi gue yang tahu lah seluk beluk di internal kampus seperti apa. Terus direktur gue nunjuk gue, kayak udah Mbak jadi kaprodi aja lah. Tapi itu udah satu. Gue udah satu. Baru satu tuh gue baru lulus banget. Gue kayak bingung kan menghadapinya. Aduh ini seperti apa gitu. Cuman ya alhamdulillah terlewati. Terus gue dapet tawaran juga untuk ngajar jadi guru. Gue sempet jadi guru juga. Jadi gue pagi jadi guru, sore gue jadi dosen. Berapa tahun tuh? Berapa tahun ya? Guru di SMA ya? Guru di SMK. Kalau jadi guru itu gue cuman setahun doang. Dosen lama? Dosen lumayan 2 tahunan lah, 2 tahunan. Udah sampai 2017 karena itu pun karena ceritanya juga lucu sih kenapa gue ke Jakarta. Jadi pas waktu itu kan gue ngambil motor ya. Gue kan gak punya motor. Gue beli motor. Ngambil motor. Terus kabur ke Jakarta. Masih ada di itu tuh di gratis tadi motornya simpan situ. Masih ada. Motor yang diambil. Serem banget ya. Beli motor. Gue beli motor saat itu. Jadi pas waktu gue jadi guru, dari dulu kan gue selalu bawa motor jadul banget lah ya, Honda Star namanya, lo tau gak sih mas? Honda Star. Wah itu serius motornya jadul banget karena itu warisan dari kakek gue. Oh gitu. Ya warisan dari kakek gue karena Astrea lebih tua, Star. Tapi jadi, lebih muda dari Honda 70. Iya, lebih muda dari Honda 70. Itu lama banget dong. Asli itu tua banget. Teman gue masih ada yang punya soalnya. Nah itu gue kan selalu kemana-mana naik motor itu kan, karena itu warisan dari kakek. Dan balik lagi karena kondisi ekonomi itu amat sangat tidak memungkinkan gue untuk beli-beli gitu kan. Terus pas udah jadi guru dan dosen, nyokap gue bilang lah ngambil motor aja lah gitu. Ngambil tetap ya bahasa. Iya. Ini ngambil dulu, ngambil kredit lah, kredit. Kredit motor. Pas di starter bunyinya kredit gitu. Apa sih Bu dosen ini? Lawakannya udah. Lawakan Bu dosen sekali. Lawakannya ibu-ibu. Nah itu apa namanya? Ya udah deh beli gitu kan. Ya udah terus pas waktu beli gue resign tiba-tiba jadi guru kan. Lu berhenti jadi guru? Berhenti jadi guru karena ternyata gue agak lumayan nggak cocok dengan lingkungan di sekolah gitu. SMK. Biasa anak muda idealis ya kan. Tiba-tiba dimasukin ke SMK ya kan. Kita kayak gue agak culture shock lah ya istilahnya. Oke, kayaknya gue nggak bisa nih gitu. Akhirnya gue memutuskan untuk resign. Otomatis gue cuman punya penghasilan dari dosen dong, yang mana penghasilan dari dosen itu kan per SKS ya. Berarti bentar, ketika lu jadi dosen, lu udah nggak kerja di kampus itu sebagai yang sistem admin tadi? Jadi admin biasa, maksudnya udah enggak. Tapi jadi itu apa kaprodi itu? Oh iya, udah jadi kaprodi. Udah jadi kaprodi nih. Oh iya, nggak boleh lah kok ada dua gitu. Nih apa namanya? Gue juga itu jabatan aja sih sebetulnya. Kerjaan lu tetap selesai. Kerjaan gue tetap jadi admin. Kerjaannya tetap jadi admin. Ini kayak pekerjaan yang pernah terlewati. Nah itu terus karena akhirnya gue kesulitan ya karena kan cuman berapa ya bayar ya nggak cukup lah gitu, jauh banget dari cukup malah kan. Gue pusing, terus gue waktu itu berpikir aduh kayaknya gue harus ke Jakarta nih mau nggak mau, padahal gue dulu berpikir gue nggak akan pernah ke Jakarta karena crowded banget kan. Kayaknya gue nggak bisa nih hidup di tempat kayak gini nih, crowded banget kan.
Nah pas, aduh ini sih udah nggak ada opsi lain. Oke lah, gue gambling kan, gue bikin CV, semua gue sebar. Gue pernah apply ke jadi admin kantor. Tapi pakai internet kan? Apa sih pertanyaan? Saat itu udah ada internet cuma. Lu pikirnya dia ke Jakarta, ke gedung-gedung terus itu profesional. Dia naik motor dari Tegal ke Jakarta. Bawa CV ini. Kurang dramatis berarti lu. Motor yang diambil itu ya. Motor yang kredit tadi itu ya. Kredit. Tapi lu nggak naik motor ke sini gitu? Soalnya ada kemungkinan gitu naik motor ke sini. Enggak. Gue kirim email lah ya. Dan saat itu gue pas buka sebelum X berubah nama ya, kan namanya Twitter kan. Dulu gue lihat ada salah satu cuitan cuitan ya kan. Bukan warga X ya. Cuitan dari kalau tahu Pak Ono Wepurbo, salah satu pakar IT, beliau kan nge-tweet kan, lagi dibutuhkan IT sysadmin gitu di kantor, bla bla bla, beliau menyebutkan, terus kayak wah pas banget nih ya kan, coba aja gitu. Gue asal-asal juga sih sebetulnya. Ya pokoknya tebar aja semua, butuh kerjaan gitu. Terus pas waktu gue nyoba tiba-tiba beneran dipanggil dong. Beneran dipanggil terus interview. Dapat. Ya udah itu pekerjaan interviewnya pertama di gua. Jakarta. Di Jakarta. Naik motor. Naik motor ke Jakarta. Enggak yang ini enggak. Motornya ditinggal sekarang. Jauh banget. Motornya sekarang masih ada. Gue pernah ya bener, gue mau nanya. Motor masih ada nggak? Motor masih ada. Nggak lu bawa ke sini kan? Kasih kredit nggak? Udah lunas ya? Udah lunas. Motivasinya hanya karena pengen lunasin kredit gue ke Jakarta. Berarti itu yang pertama lu jadi sistem administrator. Iya, di Jakarta. Itu pertama kali gue jadi sistem administrator di Jakarta. Oh, akhirnya udah di Jakarta. Akhirnya di Jakarta 2017 tuh. Jadi anak Jakarta, terus beberapa tahun tuh kan lu Jakarta. Jadi apa aja tuh? Senoparty. Masuk Senoparty, terus ke Sudirman, terus ke Budapest ya. Iya, benar. Budapest. Itu gimana cara? Ini Budapest tuh luar negeri kan? Apa sih? Enggak, berarti dari sisi. Gue penasaran selalu dengan teman-teman yang masih jauh. Ke luar negeri tuh gimana? Berarti lu tadi dari sistem administrator, terus lu kalau gue lihat di sini jadi siseng, pindah kantor ya kan? Pindah kantor. Itu beda kan berarti role tadi yang lu bilang kan? Beda role. Tanggung jawab lebih besar. Tanggung jawab lebih banyak. Kalau ini kayaknya kita tahu deh. Kita kan bekerja di tempat yang sama. Lebih banyak termasuk tadi speaker, mic. Gitu lebih kan. Banyak belajar. Terus lu pindah lagi jadi ini di sini lo title DevOps-nya ya kan di sini. Terus lo ngebualang lagi ke Budapest. Kok lo bisa dapat? Gue selalu penasaran dengan teman-teman yang bisa kerja ke luar negeri. Di approach kah? Apa menjual diri lagi kah? Atau gimana, Fit? Dan bukan kebanyakan, semuanya dari IT sih yang gue kenal. Gitu ya. Kebetulan waktu itu gue menjual diri. Gimana caranya? Headhunter. Gimana? Nah, sebetulnya dari LinkedIn kah atau pakai gini. jasa? Pas waktu gue berpindah kantor. Agent atau apa gitu? Gue nggak. Nah itu. Beneran penasaran. Pakai kayak headhunter gitu sih. Iya. Jadi pas waktu gue pindah dari kantor yang banyak belajar tadi, itu kan ke kantor yang ada di Sudirman. Itu kan gue melewati headhunter kan. Nah, gue tuh selalu memaintain hubungan dengan headhunter ini. Gue coba tuh cari headhunter dulu. Gimana cara carinya? Kenalan? Headhunternya itu kebetulan diperkenalkan dari salah satu teman. Iya, jadi teman tuh ngenalin, ini ada headhunter lagi nyari buat DevOps nih kebetulan gitu. Nah ini gue memaintain hubungan baik ini dengan si headhunter. Jadi kayak masih komunikasi. Headhunter ini berarti person kan? Personal. Orang kan? Orang. Nah si orang ini juga kebetulan sering nanyain kayak gimana di kondisi kantor yang sekarang dan lain sebagainya. Jadi hubungan kami masih berlangsung dengan baik lah ya. Suatu ketika pas waktu di kantor Sudirman ini gue ngerasa kayaknya gue butuh lari lagi nih ke mana gitu ya. Karena mungkin gue harus belajar lagi di tempat lain kan. Nah bisa itu udah mentok terus tempat belajar baru. Betul kayak gitu. Nah terus gue menghubungi si headhunter ini gitu, si orang ini kan.
pas basa-basi ternyata ada salah satu temennya juga yang lagi nyari nih gitu. Oh ya udah deh boleh dilempar gitu kan. Pas dilempar ditanya-tanya lah ya. Waktu itu dikasih tahu katanya, oh ternyata kuotanya udah penuh karena di Budapest ini cuma nyari 2 orang dan udah dapet dua-duanya, baru banget dapet gitu. Oh ya udah deh mungkin bukan rezeki ya kan. Terus selang kayaknya berapa minggu gitu ya, agak lumayan lama sih, hampir sebulan bahkan mungkin. Itu tiba-tiba gue dikontak lagi bilang, oh Mbak ternyata ada perubahan rencana nih dari si company ini gitu. Mereka bilang masih butuh 1 orang lagi. Jadi ya udah deh kita coba aja dulu gitu. Ya udah kita coba aja kan. Gue ngerjain technical test ternyata lolos, terus user interview. Dan pas waktu user interview ternyata lolos juga gitu. Nah itu gue sempat deg-degan juga sih, kayak bimbang. Bukan sih, ini lebih ke kayak ini gue bener lolos nggak sih, karena jauh gitu, nggak tahu, nggak kenal. Iya itu terus kejelasannya gimana? Tapi itu kan perusahaan luar kan, perusahaan luar. Berarti itu tadi tes dan interview langsung maksudnya sama orang sana. Langsung sama orang Budapestnya. Orang perusahaan bukan sama agennya lagi. Bukan lagi sama agent, tapi user langsung dari Budapest. Gitu. Nah lucunya lagi waktu itu kan COVID ya. Iya. COVID ya. Pas waktu COVID tuh. Tiba-tiba malah pergi. Iya lucu banget. Orang dari rumah. Jadi itu juga makanya gue tadi bilang Tuhan tuh kadang lucu banget. Jadi pas waktu sebelum itu COVID melanda, ada temen salah satu temen lah ya, dia kan jurnalis kan, dia bilang kalau misalkan lo mau bikin paspor mending sekarang deh gitu, karena orang lagi sepi kan. Siapa sih orang yang mau pergi ke luar negeri, nggak ada. Dan lo bilang pengen bikin paspor, ya udah gue bikin dong ngikutin saran dia gitu. Terus 1 bulan sebelum 1 atau 2 bulan lah sebelum itu, sebelum akhirnya diterima di Budapest, itu gue ngambil les bahasa Inggris. Oke. Kenapa lu coba? Padahal waktu itu gue belum apply. Gue belum apply sama sekali. Gue cuma iseng karena saat itu gue kepikiran kok bahasa Inggris gue kayak nggak ada improvement ya gini-gini aja. Gue kan mikir gitu kan, jelek banget lagi bahasa Inggrisnya. Nah terus gue nyari les bahasa Inggris. Gue kelar les bahasa Inggris, tiba-tiba gue apply di company di Budapest ini, gue diterima. Jadi kayak udah pas banget. Timingnya pas banget. Bagus. Timingnya pas. Udah terus terbang aja gitu. Bikin paspor cepet karena COVID. Tapi lu kan nggak di sana, dia remote. Lu remote kan? Setengah-setengah kan? Setengah. Jadi gue kadang bolak-balik ke sana juga karena memang hybrid kan gitu. Dan di Jakarta juga mereka sewa kayak co-working space. Ada base campnya lah ya. Ada base campnya. Berarti ada karyawan lain selain lu? Ada karyawan lain selain gue. Ada beberapa DevOps engineer juga yang mereka juga tim member gue di sini. 3 orang mahasiswa tadi di kampus lo. Plot twist mulu. Plot twist banget. Tadi butuh 2 jadi 3. Ini gue masih menunggu cerita bapak yang ngasih buku nih. Iya tuh menginspirasi banget nih ngasih buku. Kayak nggak diduga kayak buku itu membuat perjalanan sampai ke sini. Sampai ke Budapest. Sampai ke Budapest. Algoritma pemrograman. Lu setahun di sana sebagai DevOps juga berarti ya? Setahun setengah lah ya. Iya, sebagai kalau di sana tuh sebetulnya bukan DevOps engineer nih. Apa? Gue sebagai SRE sebetulnya. SRE, Site Reliability Engineer. Ya, karena di sana kan udah dibagi 2 tuh DevOps-nya. Jadi satu divisi DevOps itu udah dibagi SRE sama kalau kita bilangnya platform engineer. Gitu. Jadi kalau sebelum kayak semua kegiatan pre-production itu partnya platform engineer. Nah, post production termasuk monitoring, reliability, scaling, kayak gitu-gitu tuh semuanya SRE. Berarti lo yang post ya? Iya, gue post productionnya. Itu lebih mature berarti kalau udah kepisah gitu? Iya, karena perusahaannya emang udah ngelihat bahwa scope DevOps ini terlalu gede kan. Kalau dijadiin cuman 1 tim gitu, jadi akhirnya dibagi jadi 2 tim gitu sih. Sama berarti perusahaannya
banyak duitnya, nge-hire orang banyak. Iya kan bener dong, kalau bisa kayak gitu. Orangnya nggak sebanyak yang perusahaan sekarang sih. Oh iya. Ya kan skala produknya kan juga beda. Iya, nah, lu kan tadi, nah abis dari situ lu balik ke tanah air, gaya banget bahasanya. Padahal juga selama ini di tanah air. Sih. Balik ke tanah air dan di posisi yang sekarang lead si DevOps ini di salah satu digital bank Indonesia. Kok pulang? Udah pulang. Pulang dong gitu kan. Aku cinta tanah air gitu. Yes. Kirain mau menjauh lagi, coba kemana? Oh, gue sempet nyoba sih. Sebetulnya lu sempet lama di sana kan? Enggak, gue sempet waktu gue mau resign dari situ, tempat situ. Kan sebetulnya kan waktu itu emang sempat ditawarin juga tuh dari company. Mau nggak sih pindah ke sini aja gitu di Budapest? Gue mempertimbangkan, aduh kayaknya gue belum sanggup ya kalau gue harus tinggal di sana sendirian, nggak ada siapa-siapa gitu. Gue kayak belum berani lah ya istilahnya. Jadi gue menolak tawaran itu. Tapi pas waktu mau resign, gue malah mencoba opportunity yang jauh juga. Waktu itu gue nyobain di Jepang. Tapi kalau di Jepang itu wajib relocate, terus harus bisa bahasa Jepang. Enggak, kebetulan perusahaannya nyari. Dia tahu diri dong kalau kayak gitu ya. Iya, gue tahu diri gue nggak bisa bahasa Jepang ya, jadi gue nggak akan nyari. Kirain abis les bahasa Jepang, tiba-tiba coba les bahasa Jepang. Plot twist lagi ya. Lu les bahasa Jepang dulu, apa tuh terima. Amin. Tapi pas waktu di Jepang gue nggak lanjutin malah karena offer yang di perusahaan sekarang cepat banget. Lebih cepat. Terus yang jadi pas waktu itu ada beberapa company yang gue coba di Swedia, terus ada di Praha, terus ada di Jepang itu. Yang di Praha itu tiba-tiba berhenti prosesnya karena ternyata seminggu setelah itu mereka ada layoff gede-gedean. Kayak mungkin mereka jadi ada perubahan perubahan rencana gitu kan. Yang Swedia, gue nggak jodoh sama mereka. Terus gue pikir lagi, ini gue aneh banget ya, gue nolak yang di Budapest untuk tinggal di sana. Tapi gue mencoba opportunity yang jauh lagi gitu. Enggak, tapi lu cerita ke gue pengen pindah tempat kali. Ke Budapest itu kan kata lu bahasa juga bukan bahasa Inggris kan, susah juga kan. Ya, bukan. Ada bahasanya sendiri. Bahasanya sendiri. Bahasa Budapest. Gitu. Iya. Emang lu udah bosan aja sih di situ, gak usah pakai alasan. Makanya resign cari yang lain gitu kan. Iya. Gabut. Enak deh. Mau ke Giant Tech. Tempat sekarang juga Giant jadinya. Giant Tech. Maksudnya yang jauh. Oh, yang jauh. Google gitu loh, sebut saja. Meta sebut saja. Coba-coba aja, Vi. Meta banyak orang Indonesia. Kan? Banyak kan? Meta banyak orang Indonesia. Tapi gue orang yang ini loh, kurang percaya diri kalau ini. Jadi pas waktu gue ada cerita juga, pas waktu itu kan gue lagi onboarding ya di Budapest kan. Gue lagi baru banget lah di Budapest sebulan. Tiba-tiba gue di call sama orang Google. Dia telepon, dia bilang gini, gue nge-email lo, ada opportunity di Google gitu, dicek dong gitu, terus gimana gitu. Terus gue bilang, aduh, gue kayaknya nggak bisa nih, sosokan banget ya gue nolak Google. Siapa gue gitu. Karena baru mulai juga lu yang di Budapest. Kalau Budapest udah setahun lebih pasti lu approach pasti. Tapi gue nggak pede, terus gue nggak pede. Tapi lu sertifikasi dia kan? Enggak juga. Gue nggak ngambil sertifikasi sama sekali kan. Makanya gue nggak terlalu ambisius lah istilahnya gitu. Terus kayak Giant Tech lain mungkin kayak sebut saja booking.com ya kan. Itu juga kemarin sempat ada yang approach di LinkedIn. Gue kayak aduh, untuk segede ini kayak masih belum. Karena lu mikirin saingannya juga ntar ya. Betul gitu. Apa-apa. Bagus. Jadi lo bukan nggak ambisius sih, maksudnya gue kayak kadang tahu level gue sampai mana lah. Ya. Biar nanti nggak sedih-sedih banget ya gitu. Jadi manage your expectation duluan gitu kan. Ya benar sih, benar. Itu penting, Fit. Ya benar, setuju gue. Lagi udah habis pertanyaan kita. Nggak usah disebutin dong, kalau udah habis apa kek. Kopinya belum habis tapi. Belum, nggak apa-apa.
Tapi ceritanya sangat menarik. Sangat menarik. Lu kedepannya nih Fit masih mau di bidang ini? Maksudnya apalah ini IT dan IT infrastructure and DevOps ini atau lo? Mau jualan motor. Balik lagi. Jadi petani. Lo mau jualan kan cerita ke gue. Ya anyway, tapi ya maksudnya dalam karir lo nih gitu kan. Maksudnya alhamdulillah sekarang kalau dari posisi kan udah lead juga kan. Berarti atas yang lu tuh manajer CTO kali mungkin. Aduh. Nah, lo masih mau CTO? Enggak, ranah lo sendiri nih secara profesi tuh lo masih mau di IT sebagai IT DevOps infrastructure ini atau sebenarnya lo mau sesuatu yang lain sih gitu, atau lo mau coba-coba yang lain? Mau jadi back end mungkin? Oh, itu masih di IT. Gue kira mau buka kafe. Oh iya, bisa. Atau apapun itu. Temen gue soalnya ada yang IT mau buka kuliner. Nah, itu mau jadi chef. Trennya begitu nggak sih orang-orang IT ini kayak burnout sama codingan ya? Karena mereka ngadepinnya ya itu tadi apa yang kalau kata Raga kayak mau rusak kali ya. Jadi pengen yang lain ya. Gitu. Gue masih mencintai pekerjaan gue meskipun kayaknya gue mulai consider untuk coba bukan berpindah sih, tapi lebih ke nargetin yang lebih besar lagi skopnya, kayak misalkan cloud architect. Gitu. Karena kan biasanya emang karirnya DevOps ke situ kan. Kalau semakin tinggi levelnya ya biasanya ke cloud architect gitu, atau mungkin kalau dia jago selain cloud dia bisa jadi solution architect juga gitu, atau software architect mungkin gitu. Selain CTO ya, karena kan kayaknya itu pekerjaan yang agak cukup lumayan jarang dimention kan, cloud architect, solution architect gitu. Tapi ya gue mencoba untuk update ilmu terus untuk sampai ke ranah situ sih. Oke, berarti sebenarnya ranah kalau kita ngomongin karir ya, tadi lo ngomongin karir si DevOps ini, kan berarti DevOps ini masih di tengah-tengah nih, atau agak ke atas. Berarti di awal kan tadi kayak sistem administrator, sistem engineering, terus tadi IT support bukan ya? Bukan. Support di luar ya? Jangan digabungin. Oke. Terus infra dan DevOps, terus ya tadi lu bilang berarti ke arsitek ini ya, gitu. Level tertingginya secara hierarki. Ya ada cloud architect, ada juga yang ternyata dulu DevOps engineer terus jadi CTO juga ada sih. Iya, bisa juga. Bisa gitu. juga sih, tergantung pet perusahaannya. Iya. Berarti kalau kayak tadi lu bilang cloud architect atau solution architect itu kan kayak technicalnya ya kan, maksudnya prinsipal ke benar-benar technical side yang harus lo improve, banyak knowledge technicalnya dibanding mungkin kalau manajer ya kan lebih ke people management dan sebagainya gitu kan. Nah kalau lo sendiri lebih kayak suka manajerial apa ya tadi? Sebetulnya kalau disuruh milih gue lebih prefer untuk lebih ke technical sih. Cuman kayaknya jalan takdir. Gue apply di company di Budapest itu sebagai IC loh. Tiba-tiba gue dijadiin lead. Bingung gue. Oh iya, karena mereka butuhnya itu kali fit. Udah yang ada dulu lah ya. Ya udah gitu kan. Comot aja dulu ya kan. Ya tapi gue sebetulnya lebih prefer ke technical sih. Kayak gue dari dulu kan bercita-cita jadi cloud architect juga kan. Ngelihat apa infrastruktur dari helikopter view gitu kan. Terus bagaimana kita mendesain sesuatu lebih efektif dan efisien, jadi kayak konsultan gitu nggak sih jatuhnya. Jadi ya itu sih harapan gue ya, tapi nggak tahu deh kedepannya. Kayak Bapak Pierre. Yes. Ya itulah ya sosok yang tapi bukan dia yang ngasih buku. Bukan buku aja ini. Dia nggak pernah ke Tegal, gue yakin. Ternyata dia yang ngasih buku algoritma. Ini buku untuk kamu. Nanti kamu akan bertemu saya lagi. Ini Pak Pierre gak nonton kan? Maaf Pak Pierre, gak nonton kok dia, gak tahu kita kapain. Ternyata dia yang ngasih bukunya. Terakhir Fit, ada saran, pesan atau saran, tips, pesan ke teman-teman nih anak-anak baru nih, misalnya kalau ada yang berminat di profesi ini dan meniti karir di sini. Pesan jangan. Salah ya? Jangan. Udah jangan. Berarti ini kita nggak ini juga Mas, kita nggak usah rilis berarti episode ini nggak berfaedah, kata narasumber aja jangan. Oh biar tahu. Oh gue nggak pengen jadi ini berarti. Berarti dari awal terus kita cut langsung ke jangan. Jangan. Kenapa seriusan? Enggak. Pesan atau saran ya? Apa ya yang harus
dikuatkan. Kalau nggak ada juga nggak apa-apa mental sih. ya kalau nggak ada juga nggak apa-apa, ya udah coba aja gitu aja. Soalnya gue inget dulu apakah harus kuat fisik gitu, terus kan ngoding di rumah sakit dulu kan. Ya Hamin satu ini ya operasi sambil ngoding. iya mau jadi deploy. ada tantangan seperti itu di rumah sakit tetap buka laptop. Iya. Tapi iya sorry lupa, jadi tadi jam kerja DevOps ini normal kan? Office hour atau tergantung Normal situasi. kan? Juga. Tergantung Produknya. situasi dan perusahaan juga. Ada yang memang ya kalau misalkan pas lagi jadwalnya on call dia bisa 24 Standby. ya, Oh, 24 piketnya kali tuh, 7. Iya, standby terus. Cuman maksudnya standby itu kan dalam artian nggak yang lo 24 kali 7 harus ngadepin laptop terus enggak kan. iya. Kalau ada alert aja. Iya, jadi tergantung situasinya lah. Iya. Ya jadwal piket juga beda-beda sih. Yes. Tergantung bos Anda juga ya. Itu sebenarnya. Tergantung perusahaan dan tergantung bos Anda. Tergantung Itu mau bos kayak gimana. Anda. Pilihlah Iya. bos yang baik. Iya, tapi kalau saran nggak ada sih. Cuman ya kalau DevOps paling selain skill akan lebih baik teman-teman ini punya soft skill untuk ngobrol juga sama developer. Karena seringkali bersih tegang kan sama developer kayak backend. Iya. Saling blaming lah ya Blaming, istilahnya ya. Tadi lebih- tuh troubleshooting tuh nyalahin tuh kan. Iya, jadi ya lebih sabar aja gitu. Terus gimana komunikasi yang membangun komunikasi yang lebih baik lah sama stakeholder lah istilahnya. Karena itu emang menurut gue challenging sih. Tapi maksudnya itu juga bakal terbangun menurut gue ya, kalau ya bakal terbangun ketika kita terjun sih Betul, bareng situ. betul. Maksudnya ada aja ketika kalau misalkan perusahaan ada aja yang developernya emang udah baik duluan, ada aja. Jadi lo nggak perlu skill itu juga nggak apa-apa. Tapi tapi kebanyakannya nggak kayak gitu. Kebanyakan nggak gitu. Kebanyakan nggak kayak gitu, di mana ya developernya emang suka. Berhubungan dengan manusia lebih berat ya berarti. Betul. Pasti. Itu skill yang banyak diperlukan. Maya diperlukan. Betul. Betul. Setuju. Oke. Apakah masih ada pertanyaan lagi? Saya kira sudah tidak ada. Nah, kita udah, gue gak tahu ini durasi berapa lama. Tapi karena sangat menarik, jadi walaupun awalnya gue agak roaming katanya. Bahasa-bahasa ya. Sebenarnya lu mengerti kan? Saya sebagai seorang musisi tidak Wis. terlalu mengerti. Dia ngeblame diri dia musisi, lu belum jadi musisi mas. Itu impiannya Raga yang belum tercapai, Fit. Kita lagi mencoba, dia lagi mencoba untuk mencapainya. Gak apa-apa lah ya. Iya, siapa tahu saya bisa rilis album lagi di. Semoga dalam jangka waktu dekat lah. Iya. Kok jadi tentang lo? Tentang Fitri nih. Oke, thank you banget Fit udah jadi Narasumber tamu kita. Thank you setelah banget. Sekian lama kita tidak punya tamu. Sekian lama Raganya so sibuk ya kan. Karena ngeband iya. tadi lu Bikin bilang kan. album. Bikin album. Nanti tunggu aja album saya ya. Thank you juga buat teman-teman yang udah meluangkan waktunya buat mendengarkan soal profesi Dan kisah DevOps hidup ini. dari Mbak Fitri ini. Iya. Kalau yang kenal Motornya sama udah lunas. Motornya udah lunas. Udah nggak kredit di Didit Dan, lagi. Terus terima kasih buat Bapak dosen yang menginspirasi memberikan buku Kepada algoritma Fitri. pemrograman. Siapa Fit nama Bapak? Pak Sabik. Halo Pak Pak. Sabik. Semoga Mas sehat Ardi, selalu. Semoga sehat selalu Pak. Terima kasih. Jadi Fitri bisa ke Jakarta, kita bisa kenal sama Fitri. Kayak gue butuh cerita-cerita yang seperti itu lagi. Gue senang dengarnya. Jadi sebenarnya kisah hidupnya ya daripada profesinya ya. Iya, dua-duanya lah menarik soalnya gitu. Oke, ya Fit, thank you banget udah mau datang meluangkan waktu di. Dia lagi ini juga sebenarnya dia lagi on call hari ini. Lagi piket. ya, lagi piket ya hari ini. Oh, Tapi iya, kan namanya Bu Bos mah ya suruh aja ya kan itu. Enak Gampang lah itu banget. lah ya. Thank you banget Fitri. Mungkin dari kita cukup sekian, semoga bermanfaat. Jangan lupa di share kalau misal dirasa ini berguna Sangat berguna. atau menarik ya. Diapain? Kalau ada saran dan komen, enggak ada. Oh Ya tulis aja kalau dibaca ada- mah nggak tahu. Kalau ada ide atau undang profesi apa, silakan komen saja di video. Atau minta siapa, coba kasih tahu aja. Atau mungkin ada yang berminat mau jadi tamu, boleh. Oh iya benar. Mau Kita udah sharing. mulai kehabisan tamu soalnya. Oke, Ya terima boleh kasih. banget. Terima kasih, thank you juga Fit Thank ya you, atas thank waktunya. you. Nih, Yo. thank you Mas Raga. Bye.